Ayo Mas, halo semua, balik lagi dengan channel gue di Ryusin. Kali ini sebenarnya sih apa ya, nggak ngobrol apa-apa sih jatuhnya. Gue lebih tepatnya kayak ya udah, ini ada Halo. temen kuliah gue. Sebenarnya kita kayak ya udah kayak mau nongkrong bareng lagi. Udah lama nggak ketemu. Kayaknya kita terakhir ketemu SMP ya. Buset, enggak kan teman kuliah? Oh iya, Anak oh iya. SMP dong. Tidak. Oh iya, salah salah salah. Ya jadi Verto ini teman kuliah gua dari ya semester 1 sampai semester akhir. Kita Betul. ngejalanin banyak banget trouble, terus masalah-masalah yang ada di kuliah bareng-bareng, dan kebetulan juga Verto waktu pada saat itu ketua kelas kita juga, Waduh. sangat sosok yang paling dihormatin lah. Enggak. Tapi bentar deh, gue penasaran kenapa nama lu waktu pas udah kerja Hmm. lu ganti nama jadi Verto, padahal waktu itu gue inget banget dia waktu gue kenalan waktu itu namanya Joshua. Oke. Sebelumnya thank you lah udah Hah. diundang nih. Thank you Wih, banget. yoi. Sebenarnya nama kecil gua tuh emang Verto. Hmm. Verto malah gue pas kuliah sok-sok branding jadi Joshua gitu loh. Sosok Oh. branding jadi Joshua karena emang pengen beda aja gitu. Bahkan SMA gue sempet dipanggil Galih. Galih, aneh kan? Galih. Galih. Dari Joshua Verto menggali es tuh. Galih Oh, gitu. kenapa nggak sekalian S2 aja? Kurang sih kayaknya. Oke. Kurang. Makanya di kuliah gue nyoba Joshua kali ya. Terus Hmm. kebetulan juga belum ada tuh yang namanya Joshua di kelas kita, di jurusan kita. Jadi kayaknya Mm-mm. cocok tuh pas gue memilih pakai Joshua aja deh daripada Verto gitu. Saat kuliah gitu. Wah, pantesan aja waktu ya itu, makanya waktu pas kita lulus gue tuh ngedengerin Joshua kalau ngomong, kalau di kantor gue ngomongnya Verto. Hah, kenapa Verto gitu ya? Oh, ternyata ya karena panggilan dia waktu Iya. dari kecil. Dan berarti satu angkatan kita ketipu sama lu ya. Namanya nih beda Iya, jadinya. niatnya bukan nipu sih, tapi emang kayaknya pas setelah kuliah udah balik lagi ke Jakarta, ya Mm-mm. udah kayak udahlah balik lagi ke Verto lagi deh. Ke nama kecil gue gitu-gitulah. Jadi gitu, Hmm. kembali lagi ke Verto. Nah, itu juga tuh eh sebenarnya kan karena kita ini fokus apa ya? Kesan pertama kita tuh kan juga beda lah waktu pas awal ketemu. Mhm. Lu kesan pertama lu ketemu sama gue gimana? Gua saat itu ya, kalau gue ingat dulu kita bahkan gue ingat nih, ini syuting nih September nih kita nih. Hmm, Dulu 2016, jadi kita nih berdua angkatan 2016 di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi ya, kita bisnis. yoi. Gue inget banget 7 September tuh kita MOS, kalau lu inget, Mhm, mhm. ospek 7 September. Betul, betul. Minggu depannya tuh kita udah masuk kelas pertama. Betul. Kesan pertama gua pas ketemu lu, kayaknya tuh lu duduknya di belakang gitu ya, kayak Hmm. kayak cowok-cowok pada umum yang badung-badung gitu lah. Gue nggak tahu lu geng lu siapa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue inget gue duduk depan, terus gue pertama kali inget lu tuh kayaknya lu salah satu yang ketika ditanya sama dosen siapa nih ketua kelas, lu salah satu yang ngacungin, seingat gue. Kan endingnya jadinya tuh kalau nggak salah ya, kayak di voting kalau nggak salah, seingat gue Hmm, kalau hmm. kalau salah di Iya, voting. iya. Ya udah, seingat gue itu tuh gue inget lu pengen jadi ketua kelas saat itu. Terus gue juga nanya-nanya tentang lu juga ya, Mhm. kayak sorry bro dari mana gitu, karena canggung, gue juga bingung harus memulai dari mana tuh. Iya, apalagi kita waktu pas kuliah kan jatuhnya kan tamu kan. Kamu benar. Tamu, bukan jadi tuan rumah. Benar. Dan iya sih bener juga, gua waktu itu juga ngacungin sebagai ketua kelas. Bahkan gua waktu sebelum lu ngomong gitu, gua Hmm? lupa beneran. Gua nggak inget kayak, Oh, emang gua pernah ngacungin. Terus gua waktu pas lagi lu ngobrol, gua inget lagi. Lah iya, gua pernah ngacungin kan. Terus ya udah kayak sebenarnya gua bukan kayak anak-anak geng-gengan gitu, berandal enggak. Cuman ya emang kebetulan aja gue duduk di belakang karena gue nggak begitu nyaman kalau duduk di depan. Soalnya ya iya. gue males ditanyain dosen. Iya. Gue males aja Kalau ditanyain itu jadi. kelihatan sih, gak usah dijelasin juga. Iya. Terus juga waktu kesan kan dari kesannya si Joshua.
Dan sementara waktu dari kesannya dari gue tuh, ini nih orang kayak anak rajin, Enggak anak sih, enggak pintar, sih, terus enggak kayak sih, nggak neko-neko enggak orangnya. sih, enggak sih. Dan yang walaupun aslinya, wah, Tidak sama tidak sama sekali. sekali. Malah 11-12. Mirip-mirip Kacau, bercandanya kacau, juga. kacau. Terus sih, gila sih waktu, apalagi waktu itu gue inget banget kita nggak lama masuk tuh, ada lah kita kayak ada kelas yang Hmm? lumayan killer Hmm? waktu itu, dan gue duduk di belakang dan sebelah gue tuh Rahman kalau nggak salah ya. Kenapa dia? Tiba-tiba dilempar aja tuh, dilempar Oh, apa, penghapus ya, penghapus Pak papan tulis. almarhum Pak Girom kan? Iya, Ah almarhum iya, Pak gue inget, Kirom. gue Gue inget inget. banget. Soalnya ya gue kira kena gue juga soalnya ngantuk Iya, iya. pas lagi ngerjain. Gue kira, aduh, ngantuk nih, tiba-tiba, "Weh, kamu," gitu kan, langsung nunjuk-nunjukin kan. Beh, mati gua ini kena. Ternyata sebelah gua si Rahmat yang dilempar. Dan emang kita kan udah kebawa sama cerita senior kalau beliau itu kan termasuk killer gitu, disiplin Mhm, banget. Terus disiplin banget. bisa-bisanya lu ngantuk di pelajaran dia gitu. Iya, Kok berani gitu, Bos? sebenarnya Berani lu. sebenarnya sih pada saat itu emang gua clueless karena nggak tahu apa-apa, Iya, iya, iya. dan emang kebiasaan masih bawa dari anak SMA yang ngantuk itu Iya. tidur, dan gua nahan ngantuk, ternyata bukan gua ya, ternyata ya sasarannya itu sebelah gua sendiri. Iya. Dan nah, tadi tuh gue inget banget kayak lu sempat ngomong kayak, wah, tinggal kayak orang Jakarta nih Hmm, kayaknya atau hmm, hmm, apa. hmm, hmm. Padahal mah ya aslinya kita domisilinya bukan Bener, Jakarta kan. bener, bener. Jadi kita nih domisili bisa dibilang Bekasi lah. Bekasi, bener, Bekasi. Bekasi. Cuman gue, sorry, gue kota Bekasi, dianya kabupaten. Iya, platnya F ya. Platnya F Nah, belakangnya. Kalau gue platnya masih K, masih Kak masih Kota kota. Bekasi. Iya. Kok Tapi hmm, itu menarik dah Jo. Kenapa ya kayak setiap orang Bekasi hmm, atau enggak sekitarnya deh, Bekasi, hmm, Depok, hmm, dan hmm. lain-lain, ngakunya tuh orang Jakarta kalau pas Oke. di luar. Ini kalau gua coba gue inget-inget dulu ya. Hmm. Dulu kan kita di Jawa Timur gitu. Rata-rata teman-teman kita Jawa ya. Hmm, hmm. Orang-orang Jawa Timur. Gue juga kaget sebenarnya kan. Tapi kebetulan tuh gue dari SD, SMP, SMA sekolahnya di Jakarta gitu, Oh, terbiasa. oke. Dan kebetulan KTP gue juga di Jakarta lah gitu, walaupun domisili gue di Bekasi. Kemudian kalau lu tanya, kenapa dulu ditanya dosen, ditanya temen ngakunya Jakarta ya karena nggak tahu ya, kayaknya pengen kelihatan keren kali ya. Walaupun kayak anjing kurang banget ngapain ngaku-ngaku orang Jakarta padahal bukan gitu sih. Butuh pengakuan banget kita Iya, dulu. iya, iya, saat itu bener-bener bahkan udah beberapa dosen kita jawabnya sama Jakarta. Ketika Hmm. ditanya Jakartanya mana? Bingung nih, bingung, bingung, bingung. Semoga nggak ditanya follow up question gitu dari si dosen gitu. Untungnya sih Kalau lu kita untung, bisa. bingung, kalau gua ngomongnya Jakarta Timur Oh kan. Soalnya iya, gua gedenya di Jakarta Timur, gampang jadi ngomong. kayaknya rata-rata juga dosen ke Jakpus sama ke Jaksel kalau dia ngajar kayaknya ya. Misalnya Hmm, dia ngajar S2 di Jakarta tuh, hmm. UB Jakarta kan kayaknya ada di sana Banyak. di selatan di pusat gitu. Ya, ini kita karena ada satu dua hal jadi ganti set lagi. Ganti set, dan ya masih di tempat yang sama nih, BTW juga di tempat tongkrongan gua, biasa gua tempat ngopi ini di Laos Kopi. Tempatnya sih lebih deket dari SMA satu di Pondok Bambu. Ya lu kalau pada mau nyari di Google Maps udah ada juga, tinggal Rekomen, rekomen. gampang kesini juga, dan ya cukup variatif lah menu-menunya dan lumayan terjangkau. Jadi ntar bisa datang-datang ke Laos Kopi, oke? Dah, lanjut lagi, kita tadi, oh, lagi ngulik yang Bekasi tuh. Oh iya Bekasi. Itu di mana ya? Gue lupa. Gue rada lupa sih tadi gara-gara. Intinya tuh ya kalau yang rata-rata karena Hmm? teman-teman kita di Jawa, terus kan kita anak Bekasi yang anak Bekasi ini pengen kelihatan Jakarta gitu. Jadinya ketika ditanya dosen, kita ngakunya anak Jakarta. Tapi ketika ada follow up question kayak Jakartanya mana? Kadang tuh kita suka bingung. Iya. Kalau gue emang kebetulan KTP gue kan karena Jakarta gue Hmm. nyebutin itu gitu. Tapi teman-teman Hmm. yang lain yang suka ngaku-ngaku Jakarta jawabnya ya pokoknya situ Pak, pinggir situ ya, deket sini Pak, ya gitu-gitu. Iya sih, bener banget. Padahal Bekasi, Padahal Bekasi. Bekasi. Kalau misalkan, oke, kalau misalkan kayak kita tahu lah Jakarta yang kita mau maksud tuh di mana, Mhm, jadi mhm. ngelesnya gampang. Iya, Tapi kalau misalnya yang nggak tahu, kayak misalnya udah ngaku aja kayak di Jakarta mana gitu,
Itu tuh kadang-kadang kayak ya, ya yang kayak Joshua bilang, kayak Verto bilang kayak ya di situlah Pak, pokoknya di situ deh. Udah tuh, gue udah Lama-lama. kelihatan bohongnya, udah bohong deh tadi bohong. Pengen dibilang apa? Gue setelah gue pikir-pikir pengen dibilang apa sih orang-orang pinggiran Jakarta ini pengen dibilang apa gitu. Iya padahal ya nggak masalah Ya juga nggak kan. masalah juga. Emang kenapa lo orang Bekasi, lo orang Depok, lo orang Mm-mm, Bogor, Tangerang kenapa gitu? bener. Gue kan bahkan juga kayak ya udah makin di sini tuh makin nambah umur kayak ya udah lu mau tinggal di Bekasi mana paling ledekannya kayak aja jauh banget ya Iya, Bekasinya iya. kayak Aduh. anyway lu tuh Bekasinya Bekasi mana sih? Gue masuknya Bekasi Barat lah, Bekasi Barat. Hmm, Kota Harapan Indah, masih sekitar situ lah. oh HI. HI Ah, bener, ah. HI Harapan Indah ya. Iya iya iya. Iya. Bukannya sering banjir ya? Banjir. Itu gue bingung sih konsep itu. Namanya Kota Harapan Indah. Gak ada indah-indahnya. Nggak ada ngasih harapan aja nggak, apalagi harapan yang indah nggak. Apalagi gue tuh inget juga kan kalau deket lu tuh ada harapan indah, ada juga harapan baru. Kalau Ada harapan harapan baru tuh baru dalamnya lah, dalamnya lagi. dalamnya Itu juga dalamnya Kota Harapan Indah. banjir gak sih itu? Itu lebih parah pak. Oh, lebih parah. Iya, Itu harapannya bilangnya harapan baru tapi nggak ada nggak harapan ada, barunya. boro-boro harapan. Bohong semua Emang itu. butuh harapan, butuh harapan. Yang kayak gitu butuh harapan. Tapi gue juga Bekasi gue juga di daerah Jati Bening. Oh, Ya lu tau lah pasti Jati Bening mana yang paling dalam banjirnya tuh udah pasti tahu di mana. Itu gue tinggal di area situ dan sama kayak ini kok Bekasi makin lama kayak kagak ada yang nggak banjir kayak iya. gitu. Banjir semua. Seleher katanya seleher. Ah, yang tenggelam dong gua kalau Air seleher kucing. lama Ya, air kucing. ya, ya. Mungkin skip aja langsung kita kita ngebahas kayak awal-awal permulaan kuliah deh. Mm, Apalagi kalau kita tuh pasti hafalnya ospek. ospek bener. Nah, itu ada nggak sih lu ospek momen-momen ospek yang paling berkesan deh buat lu? Kayaknya sih sama kayak teman-teman yang mungkin ngalamin juga di kampusnya ya. Kalau kita dulu kayaknya lah ya, seingat gua kita cuma ada ospek angkatan, nggak ada ospek fakultas atau jurusan, bener gak sih? Seingat gue kita seangkatan gitu, bareng. Nggak ada yang Iya, ospek fakultas jurusan. iya, gue seinget gue sih itu ya. Cuman Hmm. gue lupa deh, rada-rada lupa juga yang gue inget ya itu kampus apa ospek yang lu maksud tadi. Iya, ospek ospek angkatan itu. Mm-mm. Kalau dibilang keras, kayaknya gue nggak ngerasa dikerasin gitu. Hmm, Kebetulan juga gue menjalankannya dengan enjoy aja, jadi nggak stres. Jadi karena mindset gue ya udah emang ini posisinya emang lu lagi di ospek gitu, jadi nggak ada harapan pengen ya udahlah masa ospek pengen enak gitu kan agak aneh juga. Jadi kebetulan gue udah siap mentalnya, mental ospek. Kebetulan juga yang saat itu kayaknya seniornya nggak rese ke gue ya, ke gue sih nggak rese. Nggak tahu teman-teman yang lain mengalami mengalami hal yang sama apa enggak. Terus kalau momen-momennya kalau lu inget tuh dulu kita zaman-zaman ini apa paper apa paper mop ya, apa sih yang apa ya? ngambil drone dari atas gitu loh. Oh iya iya iya. Aduh, gue lupa juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu juga bisa di komen juga di bawah. Iya. Gue rada lupa juga. Jadi kayak ngambil tagnya tuh dari atas dari drone gitu. Mm-mm. Kita megang kertas, terus Iya, ngadep ke atas. Ngadep ke atas ntar berbentuk kayak nama angkatan nama atau angkatan apa gitu lah ya. tahun angkatan gitu-gitu kan biasanya gitu. Iya sih. Gitu tuh. Seingat gue tuh itu aja terus pakai putih hitam biasa ya. Kayak ya layarnya ospek-ospek pada Iya. umumnya lah. Untungnya saat itu di Malang lah kalau lu inget. Hmm. Di Malang kan ya kita orang Jakarta yang panas lumayan gerah gitu. Mm-mm. Nyampe sana Malang juga ya minimal panas walaupun panas tapi masih Adem lah, sejuk masih lah. adem gitu. Masih sejuk. Ya bisa dibilang kan mungkin orang-orang tuh pada bilang Malang itu kayak Bandungnya Jawa Timur. Betul, setuju gua kalau itu. Untuk Bandungnya Jawa Timur. dingin-dinginan mana gua nggak tahu ya. Kayak Iya. sama-sama aja buat gua. Tapi kayaknya kalau untuk bukan di Malangnya, Batu Oh sebelahnya. iya Kota bener sebelahnya tuh Batu. di Batu. Ya itu mungkin mirip kayak Hmm, di Bandung hmm, dingin-dinginnya. hmm. Apalagi kita yang orang Bekasi kan ya. Aduh. Itu dingin sih hitungannya. Dingin banget. Dingin hitungannya dingin. Gue tuh inget banget selama seminggu pertama ya, seminggu pertama waktu pindah ke Malang itu, wah, gue nggak kuat itu, gue nggak kuat, hampir sakit. Kebetulan juga gue tuh badan gue tuh kebetulan
menyesuaikan diri, suka menyesuaikan diri. Jadi Mhm kan mhm kadang bisa panas sendiri, kadang bisa dingin sendiri, dan itu gua hampir demam gara-gara ditinggal mhm. di Malang karena nggak kuat. Dan sering banget kalau kita kelas pagi, gua nggak mandi. Gua bahkan nggak mandi. Kayak anjir males banget nyentuh air di Iya sana. sih. Itu lu nggak usah ngomong juga gue tahu sih dari dari tampang lu masuk kelas sih. Madesu. Madesu, rambutnya masih agak kucel Iya gitu anjir. kan, belum bersih. Bahkan juga kadang-kadang kalau gua datang ke kelas tuh Joshua tuh ngomong ke gua kayak, lah lu belum mandi ya? Gue jawab, hehe, ketawa doang gua karena udah kelihatan. Tapi ya, Ospek gitu tuh. tapi Lumayan jadi ngobrol sih sama teman-teman saat itu ya. mm-mm, betul betul. Jadi kayak kita kebetulan jadinya kenal dengan teman-teman yang bukan dari fakultas kita Betul. doang. Gue di situ sih, gue dapetnya di situ. Jadi kayak ya nambah relasi juga, nambah Dan seinget relasi. gue itu momen pertama gue dengerin, kan gue orang Bekasi, Hmm. orang Jakarta Bekasi lah ya, Jabodetabek. Terus baru pertama kali masuk ke Malang saat itu ospek, yaitu circle-nya rata-rata orang ngomongnya Jawa Timuran gitu. Itu gue lumayan 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 culture shock ya, kayak oh gini ya, oh harus ngomongnya kayak gini ya biar kelihatan halus dan lain-lain. Itu lumayan penyesuaian diri sih itu pas Hmm. ospek ya, Hmm. kaget gue di situ lumayan. Bahkan juga ya tadi sempat gue mention juga kan tadi kita tuh datang sebagai tamu kan. Benar Kita benar sebagai benar. datang tamu dan gua tuh sempat awal-awal ya masih kebawa ngomong orang Jakarta. Iya. Masih gua lu gitu. Padahal Heeh. kesannya tuh kayak ya nggak tahu ya kalau mungkin yang orang-orang sana mikirnya kayak nggak sopan gitu lah. Mm-mm. Nggak sopan kayak datang-datang sebagai tamu ngomongnya masih gua lu. Harusnya Padahal di kita sana yang menyesuaikan kan. iya. Hmm. Cuman uniknya karena kita kebiasaan ngomong gua elu, pas di sana kita ngomong aku kamu. Kita sebagai cowok tuh deg-degan ngomong ke cewek. Ya Eh, kan? lu sih. Anjing. Ya, iya sih, terutama ke gua sih. Karena gua nggak biasa banget ngomong ke Iya iya iya. aku kamu gitu. Padahal Lawan jenis ya, ke lawan jenis ya. terlalu iya. Dan sebenarnya walaupun di umur kita tuh aku kamu udah biasa lah. Apalagi Biasa gua udah biasa. pekerjaan gitu kan ya Hmm. udah biasa. Cuman karena pada saat itu kita belum biasa, terutama ke gua sih. Terutama ke gua jadi kayak bisa sedikit-sedikit baper gitu kan. Ya gimana enggak ya, kayaknya itu umur kita masih 18 19 tahun, Mm, kaget ada budaya aku kamu tuh. tuh kaget Bahkan banget sih. bahkan yang gue paling cringe, gue kalau sama yang cewek mungkin masih nggak masalah ya. Hmm, Ke cowok gue bingung ya. iya. Mas, kamu dari mana? Aduh, ini rasanya gimana gitu, agak ganjel gue jujur gue. Padahal kayak ya biasa aja Iya iya sebenarnya kan. biasa aja. Tapi gue jadi awkward gitu kayak, Mungkin kalau orang sana kayak oh posisi cok gitu iya biasa iya aja, benar nyantai benar. aja gitu kan. Lucu anjir kalau di kayak gitu. Iya kayak kalau dipikir lagi kan kayak aja kenapa gua se-cringe itu kan Cringe semalu cringe gitu. cringe. Padahal biasa aja. Biasa aja. Jadi Terus buat teman-teman yang dari Jabodetabek misalnya ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah ya, mm-mm, pelajarannya adalah ya emang harus menyesuaikan. mm-mm. Masa mereka yang ngikutin kita gitu ya, harus kita yang mengikuti budaya di sono gitu. Bahkan juga kayak apa ya orang sana gua bukan maksud untuk apa-apa. Kalau orang sana kayak misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, terus pas ngomong memaksakan ngomong gua sama lu tuh, kita pun juga kayak ya udah ngomongnya biasa aja, Iya aku ya, kamu aja, iya nggak iya usah ngikut. benar-benar. Kayak dia kayaknya dia pengen nggak pengen kelihatan gimana gitu sehingga pengen menyesuaikan sama kita juga. Mm-mm, Tapi kayaknya menurut kita nggak usah mas, mbak nggak usah. nggak usah, Udah biasa aja biasa biasa aja. aja. Dan mungkin ya sebaliknya juga kayak gitu. Bener Ya bener bener. emang sih culture shock tuh berasa banget waktu kita Lumayan kuliah apa. awal-awal ya. Apalagi sebagai anak Jabodetabek yang rantau ke Jawa gitu. Di umur 18 Di tahun umur masih 18 tahun labil-labil ya masih saat itu labil-labilnya 18 butuh 19 menurut butuh gue. validasi banget ya gitu. Wajar wajar. Dan ngomong juga pas kuliah tuh, pasti kan nggak luput sama outfit lah. Hmm, Outfit sama cara berpakaian gitu. Lu iya. kesan lu tuh gimana kalau misalnya outfit di sana? Kalau gue Sorry. lumayan orang yang apa ya? Orang gue percaya nih, Hmm? orang kalau udah nggak cakep minimal outfit jangan katro. Nah, gue di situ tuh. Iya dong. Iya, Iya dong. Masa lu udah katro, outfit katro? Enggak dong, jangan. jangan Kalau gue dong. minimal ya gue sadar gue gimana gitu ya secara fisik gitu apa. Ya minimal kita
Kalau soal outfit ya oke, minimal oke lah, nggak usah keren, oke aja gitu. Betul. Terus karena kita kan di Fakultas Ilmu Administrasi ya, Hmm. terus jurusan Ilmu Administrasi Bisnis gitu. Kayaknya teman-temannya juga rata-rata emang yang stylish-stylish juga menurut gue ya. Bahkan juga kayak seingat gua juga Hmm, outfitnya tuh kayak oke-oke semua sih, iya kayak rata-rata oke ya. rata-rata oke. Jadi Hmm, gue berasa kayak ini kuliah atau kayak mau ajang fashion show gitu. waduh. Soalnya semenarik itu juga, dan gue berasa kayak wah gue terinspirasi kan, Hmm, banyak terinspirasi dengan outfit-outfit mereka, walaupun ya gue juga biasa aja kalau di sana pakai hmm. flanel biasa khas-khasnya mahasiswa, tapi gue nggak, waktu itu belum pakai jaket abu-abu, tasnya tas polo gitu kan, dengan gue mungguk apa nunduk-nunduk gitu bawahnya. Nih Nah itu ngomongin siapa sih nih? kayaknya bahas wibu sih. Boketek ya? Gue nggak ngomong Oh boketek sorry, atau enggak apa. bercanda, bercanda. Peace, anjing gue suka anime banget. Gue udah nonton One Piece episode akhir. Gue tahu dia di mana. Demi Allah di Tanjung Priuk katanya, Cuk. Katanya apa, Cuk? Itu anjir, itu nggak tahu ya itu bener atau enggak ya, Oh, cuman ya udah sesuka hatinya oke dia oke. lah. Tep- Anime parah gue. tapi ya coba kalau waktu gua selama gua kuliah, Hmm, gua tuh kurang nggak sih kalau misalnya waktu gua kuliah, oke. Kalau malu-maluin atau ngomongin enggak. outfit ya, Heeh. kalau gue bilang kuliah kan banyak aspek yang dipikirin ya, kayak mata kuliahnya, kegiatan mahasiswanya. Betul. Yang bisa dibanggain dari Falah hanya outfitnya saja. Outfit saya, outfit saya, outfit. Ya mungkin karena dia anak Jabodetabek gitu ya. Terus SMA di Jakarta kayaknya si paling keren dia. Bahkan 2018-19 kayaknya orang-orang sono orang masih pakai Erigo 3 second, dia udah pakai Uniqlo saat itu loh. 2018-2019 itu sabi parah itu, Iya udah anak gedongan. udah ke- udah berasa yang paling oke pada Tapi saat emang lu itu. keren lah, gue akuin, gue harus akuin. Ketika di kelas aja deh, gue usah jauh-jauh ke jurusan fakultas lu, di kelas aja lu apa ya, lu termasuk orang yang memperhatikan gaya lu, dan gue ngeliat lu ya seneng saat itu. Gue bahkan cerita ke teman-teman cewek gitu ya, ketika ada teman-teman cewek nanya outfit siapa, gue sukanya masih Fala nih, oke gayanya gitu, sabi gitu. Ya alhamdulillah sih gue juga termasuk yang memperhatikan pakaian juga, dan karena kebetulan juga ya didikan dari keluarga lah, Keren. didikan keluarga kayak seenggaknya rapih lah untuk Hmm, berpakaian, kecuali kalau misalnya mau nongkrong sama teman-teman hmm. biasa itu mah ancur-ancuran juga pakai koloran juga beda bodo amat. Tapi kayak dulu oversize belum tren ya lah, Belum, belum ya. pada saat itu belum tren. Gue inget inget pokoknya standar standar fashion lu ya, gue inget ya, Hmm. celana jeans agak gede, sepatu lu Vans, lu nggak tahu Vans banget dia orangnya, terus polo shirt biru dongker, itu andalannya dia nih satu. Terus gue inget juga flanel lu warna abu-abu kotak-kotak gitu loh, gue sampai inget, dan selalu dilipat gitu. Terus setelannya pasti dibuka, dalamnya putih, standar cowok-cowok aja gitu. Hmm. Terus tas lu gue inget putih, warnanya putih abu-abu Iya, gitu, putih waktu putih itu itu gue inget banget. gue inget itu pakai putih Iya, Jansport, gue waktu itu itu khas-khasnya Jansport ya. Jansport, Iya, iya. khas-khasnya Jabodetabek kan pakai Ah, standar Jansport, standar Jansport. standar Jansport pada saat itu. Mm-mm. Iya iya gue inget banget sih dulu, kayaknya gue sempet kayak terlalu rapi, pernah terlalu rapi gue pakai Chelsea boot waktu itu. Iya, itu belum ada yang pakai loh saat itu, Pak. Belum, gue kayak, bahkan gue inget banget waktu itu lagi tren-tren Kompas pas Oh pertama iya, kali naik. iya, iya benar-benar. Tuh gue tuh inget banget yang lain pada Kompas yang low, gue Hmm. waktu itu ngincarnya Kompas high. Oh iya. Dan pada saat itu kayaknya baru satu orang yang make, dan itu gue yang kedua. Dan yang gue maksud itu juga yang pakai yang Kompas yang high itu baru Hmm. gue. Gue nggak pede tuh pakai yang tinggi-tinggi gitu tuh saat itu ya. Saat Hmm. itu belum pede. Kayak Converse gue belum pede tuh pakai yang high itu saat Apa ya? itu. Nggak tahu ya, nggak belum ngerasa cocok aja gitu. Padahal yang sekarang sekarang juga makainya Kompas, Iya. kadang pakai juga Converse, terus kadang pakai apa lu sekarang nih? Pakai kayak Doc Mart gitu kan, weh. Enggak lah. Keren aja sekarang deh.
Dulu gue inget banget tuh apa ya? Celana enggak, baju enggak, apa gue inget apa ya? Fashion lu tuh pokoknya di kelas belang sendiri gitu. Ya Apanya nih belangnya? Kulit. bukan dong. Belang sendiri itu dalam arti ya emang paling paling oke lah gitu. Mas paling sering gonta-ganti fashion gitu. Bahkan ya dia ketolong sama outfit itu menurut gue. Dan banyak yang ngomong juga ketolong sama keren gitu. Dan menurut gue itu nilai plus juga saat itu ya. Iya lah. Dulu ya gue ya at least berpakaian rapi. Mm-mm. Walaupun ya kalau masalah kepintaran dan apa masalah otak kita juga 19-12 Aduh, ya. Sangat kosong kita. jenius. Sangat jenius sekali alias COC kosong. dulu, oh, kalau ada juga ya pasti bukan kita, Cok. Itu kayak ini bocah kosong gitu kan. Enggak, kosong Bahkan parah. masalah ngomong bocah kosong dulu Hmm, kita belum tahu ada apa ada istilah kayak gitu belum kan. ada. Baru istilah bocah kosong kan baru Baru belakangan sekarang ini. ini benar. Dan sebenarnya kita udah ngalamin sebelum-sebelumnya waktu Iya. pas kuliah kayak Kalau ada bocah kosong zaman dulu ya kita ini bocah kita kosong. bener kita nggak ngerti apa-apa terus Kuliah modal absen aja, iya modal masuk. Yang penting masuk, tanda tangan, kerjain tugas, udah ke situ aja jadinya tuh. mm-mm. Terus juga apalagi juga ingat banget kalau masalah ngomong kosong kan. Lu ingat gak sih waktu kita itu dapat kelompok Hmm, isinya cuman kita doang berdua dan heeh. waktu itu pelajaran kita itu matkulnya perpajakan. Aduh, ntar dulu. Itu 2018 19 ya kalau nggak salah. Iya pokoknya itu terakhir-terakhir sebelum COVID deh, sebelum Iya. kita sibuk Wah, sendiri-sendiri. itu drop banget sih. Tuh kacau. Ini gue bisa ringkas cerita ini gitu. Pas kebetulan banget gue sama si Fala kan sekelas 4 tahun. Sekelas 4 tahun dapatlah matkul perpajakan. Kebetulan matkul perpajakan itu kalau nggak salah ya, dosennya lumayan killer ya lah ya. Lumayan. Lumayan killer termasuk Pak termasuk killer. Kadarisman kan Pak ya? Kadarisman. Hmm, Respect tapi Bapak. Terima kasih. bagus. Tapi saat itu mohon maaf Pak, kita kosong aja gitu. Kayak pajak ya nggak masuk gitu. Nggak Apa masuk aduh sama nggak sekali. masuk Pak, siap salah, siap salah. Nggak masuk sama sekali Udahlah, kita. dapatlah. Biasanya kan kalau kita bagi kelompok kan apa ya minimal ada ceweknya karena kita tahu Hmm. biasanya cewek rajin gitu. Hmm. Dan nggak tahu kenapa saat itu kok bisa dapat berdua doang gitu. Awalnya kayak aduh gimana ya? Begitupun juga dia ya dapat sekelompok sama gue gitu kayak dia juga anjir sial banget gitu. Pas-pasan gini. Udahlah itu malah H-1 jadi besoknya ada kelas perpajakan 2 kali lagi Hmm. makanya H-1 kita suruh bikin bikin PPT waktu. PPT gitu ada satu materi yang harus kita bahas udah gue pengen nginep rumah Falah kosannya Falah Hmm. definisi nginep untuk ngerjain itu gitu Dan karena kita tuh deg-degan banget kan. lumayan Bukan lumayan lagi nih, banget. parah ya Banget. Banget karena kita nggak ngerti sama sekali parah tentang perpajakan. bener. Pas kuliah hehehe doang. Mm-mm. Terus juga waktu pas di kelas kita ya udah beneran kosong. Bahkan ya masuk kuping kanan terus mental lagi udah Kacau nggak kacau kacau ada yang masuk ya sama itu sekali. nggak bagus ya itu nggak bagus Itu gitu nggak tapi bagus sebenarnya. apa ya yang jadi kejadian lucu aja saat itu gitu Betul banget. ternyata besoknya ketika kita presentasi kayaknya nggak zong-zong banget ya lah Enggak, bahkan juga yang kita takutin kadang juga nggak dalam ini ya kayak presentasi PPT pas kuliah, bahkan juga kadang-kadang kalau pekerjaan, kadang apa. Kita tuh kayak misalnya mikir sebelum-sebelumnya tuh kayak aduh, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Padahal kenyataannya belum tentu kayak gitu juga. Yang kita rasakan juga kayak gitu. Bahkan kita malamnya waktu pas bikin PPT gitu kayak, duh, besok lancar nggak ya? Besok ada pertanyaan nggak ya? Soalnya Pak Kadarisman ini beliau tuh kadang-kadang suka melontarkan pertanyaan yang out of the box gitu. Padahal kita tuh kayak kita udah memprediksi, oh ini yang bakal dia tanyain. Padahal seaslinya itu enggak, kayak beda banget jauh gitu, jauh 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 banget. jauh jauh Bahkan kita nggak bisa ngeprediksi itu iya benar pertanyaan itu. valid Dan waktu kita present itu kayak alhamdulillahnya lancar aja. terus teman-teman yang nanya juga lagi nggak rese jadi pertanyaan mereka bisa kita jawab tanpa kita Siapin gitu. siapin karena kita lumayan ya kita belajar kita nyiapin itu materi kebetulan teman-teman yang nanya juga lagi nggak rese gitu jadinya Bener. kita jawabnya seolah-olah oke gitu
untuk bener apa enggak ya kita nggak tahu Kita ya. nggak tahu. Kita merasa itu jawaban kita bener, Bener. gitu. Yang penting yakin aja kan. Bener. Yang penting Tapi yakin. kebetulan sih menurut gue itu kebetulan Betul Pak banget. Kadarisman juga lagi enak kayaknya. Moodnya lagi bagus Betul, kayaknya. dan kita yang pertama lah seinget gue. Jadi pas itu yang pertama. Seinget gue kelompok setelah kita dihabisin, Pak. Nah itu. Itu dihabisin, Pak. Gue inget banget, Pak. Nah itu makanya waktu itu pas kebetulan abis kita present kita duduk sebelahan kan. Kita duduk sebelahan pas kita lihat kelompok selanjutnya banyak ditanya-tanyain. Gue nyenggolin Joshua, Jo, untung kita selamat Jo. Iya, waduh Untung itu selamat kita. aman, Pak. Bahkan kalau nggak salah, gue lupa ya, tuh kelompok ngulang lagi atau gimana gitu. Ada lagi, Ada kan ada. kalau nggak Karena salah. dicecer parah gitu. Dicecer parah. Itu kebetulan dia kelompok terakhir di hari itu gitu. Oh itu lumayan kasihan sih gue. Kasihan sih, kayak ayo udah capek-capek nyiapin Iya, kan. kasihan. Tapi nggak tahu kenapa itu momen apa ya Gue paling teringat bahkan kita. udah 5 tahun yang lalu itu gue masih ingat kejadian itu. Kita masih ingat sampai detail-detailnya soalnya tuh kita emang tergoblok-gobloknya gitu. Kosong Bener kosong banget. kosong. Udah makanya kayak anjir gue mikir juga bahkan sebelum ini ya kayak kita kadang kalau ketemu lagi bahas itu masih inget Masih banget. ingat dan itu diulang-ulang loh. Terus juga pasti gue juga yakin lu pada ada momen kuliah yang tergoblok terparah gitu dan itu lu sampai kayak berapa tahun kemudian masih inget Benar, detail-detailnya. Tapi ya seenggaknya kuliah tuh ada kayak gitulah momen kayak gitu. Pasti ada sih momen-momen ya Mentolol apa momen anak-anak apa. tongkrongan bandelnya gimana gitu ya. Iya. Soalnya biar ya lu kuliah lu berwarna aja gitu nggak flat nggak flat Setuju. walaupun ya emang kalau kuliah tuh belajar Benar, itu harus. itu harus Gue tahu. kewajiban kecuali kita waktu itu nggak belajar belajarnya Hamin satu. tapi ya udah itu harus sebagai ya pengalaman Benar, kita. setuju. Tapi terus juga kayak lu tuh biasanya waktu kuliah kayak lu sebagai mahasiswa lah. Mahasiswa nih ya. Lu kegiatan lu tuh ngapain aja waktu pas kuliah gitu kan selain berkuliah ya itu wajib. Wajib, Itu benar. sangat wajib. Tuh selain itu apa lagi tuh? Kebetulan gue mahasiswa yang apa ya? Gue nggak masuk tongkrongan gitulah. Tadi lu bilang kan lu nggak masuk ke tongkrongan manapun ya. Terus gimana lanjut ya? Kalau gue kebetulan bukan anak tongkrongan gitu loh saat itu ya. Pas mahasiswa jadi tapi gue juga bukan yang kuliah pulang gitu loh lah. Kalau lu kan kayak lu kayak punya tongkrongan gitu loh abis kuliah lu kayak ada markas nongkrong di mana gitu kan. Bahkan kayaknya gue inget lu TSC teman satu cangkir, satu gengnya keren. Tapi gue saat itu kayaknya nggak join di situ gitu. Bukan nggak suka tapi kayaknya lebih ke ya gue nggak masuk aja kayaknya belum bisa cair sama temen-temennya gitu. Lebih ke guanya sih saat itu. Tergolong agak introvert juga pada saat itu kan. Gue introvert yang ekstrovert atau ekstrovert yang introvert gue nggak tahu lah gue saat itu gimana deh. Kayak ambivert gitu lah. Ambivert boleh deh, boleh. Iya sih, bener-bener. Gue juga ya bener waktu pas kegiatan kuliah tuh kita tuh kayak ya mungkin kalau untuk perkuliahan sama lah. Iya, satu kelas kan kita 4 Satu tahun. kelas juga, cuman after dari kelasnya tuh kita beda ke fokus kita masing-masing. Benar. Kayak lu kadang juga ke organisasi, Iya. lu yang gue ingat. Terus kadang juga pulang. Kalau gue udah wajib kayak pulang kuliah nongkrong. Iya. Udah pulang kuliah nongkrong atau enggak pulang kuliah balik ke Jakarta. Yang gue inget tuh kayaknya ya emang sebeda itu. Jadi kita temenannya di kelas iya. Ya di luar juga tetap main gitu tapi kayaknya si Falah lebih ke tongkrongan, gue lebih ke ikut organisasi lah. Jadi ya kebetulan gue ternyata tertariknya di organisasi gitu lah. Kenapa? Karena kayaknya pas SMA gue tuh kayak nggak nyoba OSIS di sekolah gue lah. Gue nggak nyoba OSIS, terus gue masuk dunia perkuliahan, kayaknya anjir tertarik, mulai boleh deh coba gitu. Dan kayaknya gue masih masuk tuh di situ gitu, organisasi-organisasi tertentu ya, kayak kemahasiswaan kampus, fakultas, jurusan, gue masih tertarik lah di situ. Terus keagamaan, gue masih lumayan aktif lah. Yeah. Tapi kalau udah, karena dari situ gue kayak, aduh kenapa dulu SMA gue nggak ikut OSIS ya. Nah jadinya gue pengen explore aja sih, explore di situ. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang kayak penyesalan di akhir kayak
Sebenarnya sih nggak, bukan berarti kita menyesal. Benar Kita benar. startnya aja yang Iya lebih iya. lama. Iya iya. Bahkan gue juga ikut organisasi pun juga tergolong agak lama Lo dibandingkan akhir-akhir dulu. ya? Akhir-akhir Mhm. banget gue. Akhir-akhir banget. Gue inget banget 2019 apa kalau Iya nggak iya. 2018 gue Iya. tuh baru ikut. Dan Mhm. sementara lu udah lepas jabatan pada saat itu kan. Iya. Bahkan udah kalah juga. Kalah. Waktu itu juga kalah. Itu lu bagian apa yang kayaknya kan kita masuk kuliah 2016, si Vala baru aktif organisasi tuh 2019 ya. Maybe Itu 2019 juga bukan 18. organisasi sih lah, kepanitiaan kalau nggak salah. Gue ingatnya Kalau lu panitia kepanitiaan. ingat gue, yang gue ingat juga waktu itu gue kalau nggak salah ikut fakultas ya. Oh iya benar benar Waktu benar. itu ya Benar. Andre waktu itu yang Oh jadi iya 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 ketuanya. benar 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 benar. Itu pun gue tadinya nggak mau, apa nggak ikut kan. Cuman Andre ngajakin gue Oh terus karena kan. satu tongkrongan Satu kan lu. Iya tongkrongan, iya benar Andre benar. ngajak terus ya udahlah gue coba. Iya 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 Dan benar. gue pada saat itu ya kayak gini juga kayak dokumentasi Iya iya gitu iya. ya. Karena kebetulan gue juga demen banget pegang kamera Iya saat dokumentasi itu itu dari lumayan sih SMP. kelihatan loh. Soalnya kayak kalau di kampus ya yang kelihatan tuh Ozzy, terus Sampai gua, sekarang dia keren. wah, Ozzy keren. Ozzy keren. Keren respect. Respect banget padahal dulunya. Coba sekarang lu, keren Keren banget keren gila. respect Tuh orang hormat respect hormat. banget. Padahal dan juga kebetulan juga dia pun guru pertama gua Oh untuk gua tentang belajar apa tentang gini-gini kamera, edit-editan tentang gini ya. edit-editan. Hmm. Dia guru pertama gua. Iya iya. Dan penjelasannya tuh juga cukup enak didengar. Makanya Hmm. gue kadang-kadang kalau bercanda sama dia kalau ketemu sampai sekarang, gue suhu. Iya iya. Padahal Emang sih dia. soalnya dia yang ngajarin gue pertama kali. Dia jago tapi nggak belagu gitu. Itu Sedangkan yang kita banyak ketemu orang yang kayaknya jagonya nggak seberapa tapi kok bagus banget. gitu. Kok Makanya kurang gitu. Ozzy termasuk yang ya boleh lah Kayak sabi gue dia. respect banget. Dan bahkan untuk yang sampai sekarang dia udah lebih terkenal kan. Udah tenar juga. Betul betul. Promo-promo banyak Hmm. gitu kan datang ke dia. Ya Bahkan sampai sekarang juga masih mau nongkrong sama kita iya gitu iya. kan. Dia sempetin di tengah kesibukannya itu Iya iya. gue lebih respect Iya lagi iya. kan. Kayak walaupun kalau misalnya dia nggak bisa juga it's okay Iya kan. itu oke. Karena kita di umur sekarang ya udah paham lah Ya kesibukan paham. masing-masing. Masing-masing benar. Tapi ya mana ya kalau kegiatan mahasiswa ya nggak muluk-muluk sih. Iya. Kayak udah belajar, nongkrong, tidur, itu lagi terus sampai 4 tahun. Kalau gua nggak sih masih ada organisasinya. Lumayan struggle di situ gua Pak. Gue lumayan jadinya nggak bosen tuh gara-gara itu kayaknya Pak. Jadi apa ya? Ya malam biasanya kan kelar kuliah maghrib biasanya ya. Ya terus aktif organisasi mulai jam 7 jam 8 sampai jam 10 balik. Kebetulan ternyata gue seneng ngejalaninnya gitu. Terlepas program kerjanya jalan apa enggak ya. Terlepas dari itu tapi minimal tuh ternyata gue seneng ikut-ikut gituan tuh saat itu tuh seneng gitu. Tapi kan ya itu ngomong kalau di perkuliahan kan kadang kita udah menyusun program Iya iya. sedemikian rupa tapi nggak tahu kan aslinya kayak Hmm. gimana. Bahkan juga kayak kan pemerintah juga kayak gitu. Tapi lu pernah dong pasti keluarga ada yang nyamperin lu ke kampus? Keluarga Keluarga pernah. pernah kan? Gua Dan itu pernah nggak sih kayak ya udah jadinya tuh karena keluarga datang lu datengin ke tempat wisata gitu oh iya iya di iya. Malang gitu atau di Batu. Yang lu inget apa? Gue kalau pas di kosan, gue nggak ngajak mereka pergi ke tempat wisata gitu sih lah. Oh iya. Gue lebih ke makan-makan aja yang lumayan-lumayan di situ gitu. Mumpung ada bokap nyokap gitu. Kayak kalau ke tempat wisata kayaknya enggak deh gitu. Gue lebih ke tempat makan, gue explore sama bokap nyokap gitu. Paling gue di situ sih. Kalau gue malah kebalikannya. Oh, tempat wisatanya saat Gue itu tempat ya. wisata soalnya kayak kebetulan kan datang nggak bokap nyokap doang kan. Oh, sama kakak adek lu ya. Kakak adek gue sekeluarga lah datang. Iya iya. Kadang ke Paralayang, terus juga ke apa tuh yang Jatim Park ya. Jatim Park 1, 2, 3 ya. Terus museum angkut. Iya, ya itu zaman dulu banget tuh. Itu zaman dulu banget itu. Gue nggak tahu sekarang masih bagus apa enggak ya, tapi Nah, saat itu kayaknya itu paling hits lah. Topnya lah. Top banget, di hits Malang tuh ya. banget itu. Benar. Cuman ya mungkin karena jauh juga kan kita di Malang juga jadi
disamper keluarga pun juga Senang, senang. udah senang, Pasti dan itu tiba-tiba nggak sering. kosan lu langsung bersih, ya nggak sih? Itu Orang tua mau datang kosan langsung bersih aja. kalau gue apa ngumpetin rokok-rokok gue, Oh iya. ngumpetin rokok, terus juga yang lain-lainnya kayak misalnya baju kotor gitu Iya, gua iya. Iya, rapihin, masih lu kasur lipet gua lah ya. rapihin, pasti gua lipat padahal mah aslinya gue berantakan banget. Taruh di kasur, spraynya kagak ada ya kan? Tahu Pernah, banget sih. pernah juga kayak gitu. Tapi ya kalau kalau bisa dibilang kalau mau ngulang lagi ke masa-masa itu lu mau atau enggak? Gue sih mau ya. Ya Selalu mau gue. gue juga mau Karena sih. kebetulan gue orang yang nggak nggak nyesel atas apapun yang terjadi gitu. Ya gue merasa tidak apa ya. Ya saat itu gue udah melakukan yang terbaik gitu. Misalnya ya ikut organisasi, ikut-ikut kegiatan, terus juga minimal gue ya nilai aman lah. Jadi gue nggak nyesel. Terus tapi gue tetap belajar mah tetap, bergaul mah tetap, happy sama teman-teman juga tetap. Mm-mm. Terus dapet apa ya? Ya kenal orang banyak tuh juga masuk. Jadi sehingga tuh gue seneng semuanya tuh jalan gitu, nggak salah satu doang gitu. Hmm, iya sih, soalnya juga karena momen-momen itu dan kayak pengalaman pahit kita sebelumnya Hmm, selama kuliah atau nggak selama hidup hmm. yang ngebuat kita sampai saat ini juga kan. Iya iya benar benar. Benar. Dan kalau nggak ada itu ya kita nggak akan belajar juga Betul. kesalahan-kesalahan kita. Jadi ya ya sepahit-pahitnya hidup jalanin aja lah. Ya walaupun saat ini belum jadi apa-apa juga. Belum jadi apa-apa juga sih gua. Kita masih karyawan Benar korporat, benar benar benar. bangun Benar. pagi, pulang sore, Iya terus harus tidur lebih cepat besok ngulangin lagi hal iya yang sama. Cuman ya ya udahlah mau gimana lagi ya kan. benar benar. Ini juga kalau masalah kita kan udah kenal lama. Hmm, Ada nggak sih lu momen sebel sama gua tuh apa pas oh waktu kuliah lu oke. paling sebel sama anjing lah nih pala tuh kayak gini. Sebenarnya nggak sebel sih. Hmm, Gue cuma gemes, gemes aja tuh dalam arti lu suka ya sama gua? enggak, gue nggak ke situ, Oh nggak di bukan, situ, nggak oh di situ, bukan. nggak di situ. Gue gemesnya tuh kayaknya ya saat itu gue tahu lu Jabodetabek, Hmm, yang mana gue juga Jabodetabek hmm, gitu. hmm, hmm. Kita bolak-balik Jawa Timur, Bekasi. Kalau gue balik, biasanya eventnya kalau nggak Natal, Lebaran gitu. Pokoknya liburan semester aja. Kalau si Falah bisa kayak 2 minggu sekali bolak-balik Jakarta gitu. Gue nggak tahu tuh alasannya selama ini sih ngakunya ketemu keluarga. Yang mana gue nggak yakin. Gue dicariin mak gue enggak. Kan lu memutuskan untuk merantau ya, untuk merantau. Coba deh main ke Jawa Timur gitu, belajar di sana, belajar belajar survive gitu. Oh, nih orang 2 minggu sekali, duitnya dari mana? Kereta lumayan pak saat itu, lumayan. Udah gitu gue baliknya bukan yang apa ya kalau kita tahu lah kalau misalnya jam apa harga-harga tiket tuh Iya iya mahal sama murahnya tuh pas kapan pagi, iya siang iya. atau sore. Hmm, Gue selalu sore kan iya kadangnya. Selalu sore atau enggak pagi iya. selalu balik. Itu juga memang covernya itu halaman depannya gue keluarga. Ah berak anjir, berak. Awalnya emang kena keluarga, cuman makin lama sebenarnya waktu itu kan gue masih ya sama mantan gue tuh kan Iya. sama mantan gue Yang ke situ doang arahnya. kayak ada kali ya sebulan tuh berapa kali Sering. terlalu sering gue selalu Gemes aja nyamper gue gemes kayak ada. sebulan sekali 2 bulan sekali gue nyamper dan itu nggak bentar cukup lama bahkan juga gue sempat sampai ini kan eh mata kuliah gue nggak lulus karena Iya gue iya. absen gue itu gue juga kesalahan gue juga sih gue nggak ingat pada saat itu gue kira kuliahnya tuh cuma satu per kali pertemuan dan sementara absen gue tuh udah dua pada matkul itu nggak taunya dua pertemuan Iya, aduh. tuh gue panik wah mampus gue nih Tipsen juga udah nggak bisa. tipsnya udah nggak Nggak bisa, bisa nggak bisa. terus ya udah terlanjur dan ya alhamdulillahnya tuh bisa lah gue kekejar Lu sempat ngulang berarti ya? sempat ngulang dan karena waktu itu juga apesnya gue yang mata kuliah gue yang nggak lulus ini Mhm. itu tuh matkul wajib dan
dan berantai gitu lah. Iya ya, kalau lu nggak lulus ini pasti nggak lulus, Iya, nggak bisa gini-gini lanjutannya. nggak lulus turunannya gitu Iya lah. iya iya iya. Kan gue sempet struggle waktu itu, gue sama ada lah Iya temen iya. gue juga berdua, jadi kita bertiga kayak gitu. Dan alhamdulillah sih, kan kita nego-nego segala macam dan nego ke almarhum Pak Hmm, Kirom, hmm. akhirnya bisa juga. Dan Iya. gue kalau misalnya tuh nggak bisa, mungkin gue DO kayaknya. Iya sih. Soalnya mata kuliah wajib. Iya. Akuntansi ya? Apa sih dulu? Bisnis, pengantar bisnis. Wah, gue lupa dah itu Aduh. apa ya. Pokoknya itu deh, gue nggak ingat. Dan ya itu, emang sih dia tuh baru pas udah lulus lah, udah lulus baru Hmm. ngomong Joshua kayak, gue tuh sebenarnya sebel sama lu. Iya. Gue kayak aja duit lu dari mana gitu Iya, kan, kan bolak balik sayang kan, bolak mending balik. mending duit lu kan buat di kosan, misalnya kalau lu ngerokok bisa ngerokok lebih banyak, atau misalnya lu nongkrong bisa nongkrong lebih sering di kosan gitu. Ya Gue orang sih, balik mulu, ngapain? Kan lu konsep merantau kan ya jarang-jarang pulangnya, ini kok lebih sering pulangnya daripada masuk kelasnya. ya kayak emang sih awal awal banget tuh karena gue nggak terbiasa kan, Mhm, gue nggak terbiasa untuk ngerantau. mhm, Dan gue juga jadinya sebenarnya kangen sama rumah, iya, homesick lah, homesick boleh, homesick lah. Jadinya gue sering tuh pulang, jadi kayak mhm, tiap sebulan sekali pulang, tiap berapa kali pulang. Dan kalau makin ke sini apa makin tambah tambah tahun gitu kan. Gue jadinya ya nyamperin mantan gue iya juga, iya dan kebetulan gue juga bucin ya. Kalau iya, misalnya sama cewek tuh, cancer sih, lu cancer kan? ya Bucin. cuman bukan cancer yang lain ya. Iya, waduh jangan dong. Waduh, jangan. Dia cancer, cancer Cancer manipulatif. kepiting. Wah, tidak dong, saya Tidak tidak ya? manipulatif. Iya iya iya. Dan ya, ya karena itu sih gue sering nyamper dan mungkin ya kalau gua nggak begitu sih sering ya itu gue bisa buat makan, bisa Iya, buat beli mending barang, bisa beli apa kan. Harusnya juga ya normalnya tiap berapa bulan sekali lah, apalagi mahasiswa gitu kan. iya. Walaupun Cowok pula lagi. cowok pula juga, ya gitulah namanya Ya juga udahlah, hidup udah kan. lewat. Gue cuma Ya udah gemes doang lewat-lewat. saat itu, gemes aja gitu. Iya sih, gue juga mengakui itu juga. Bahkan jangankan lu, almarhum bokap gue juga kayak gitu, Hmm, kayak hmm. pulang mulu lu gitu Iya, kan. malah nah, lu yang diusir kan? Makanya gue dia ngusir, tapi sekalinya gue pulang lama ditanyain Iya, kan, iya. kok nggak pulang gitu. Lah, Waduh, serba salah sih itu. serba salah. Pengen pulang ntar duit dulu habis kan. Hmm, Kan gua belum kerja juga kan. Duit dari iya. mana? Dari orang tua gue. Ya, gitulah. Cuman ada nggak sih juga kayak kalau ngomongin lagi kita nongkrong gitu Mhm. atau enggak lu deh, lu Ya, atau gua kita lagi masing-masing nongkrong. Lu ngalamin gak sih momen-momen tolol lu gitu di tongkrongan. di tongkrongan atau enggak di kuliah? Oh, kalau gue karena apa ya? Karena gue tadi gue bilang gue nggak nongkrong kayak lu banget tuh. Kayaknya mungkin kejadian tololnya gue mungkin di organisasi gitu-gitu sih, Pak. Hmm, Terus kayak di kelas. Jadi kejadian-kejadian di situ gitu. Entah gue kan ketua kelas ya 4 tahun. Ketemu teman-teman yang titip absen mulu. Maksud gue, termasuk gua ya. iya, kebaikan yang berulang jadi nggak baik gitu ternyata gitu. Jadi Iya, dimanfaatin. maksud gue apa ya? Bahkan gue pernah apes gara-gara gue nolongin temen gue yang titip absen gitu. Padahal niat gue bantu, tapi malah gue yang kena. Ya gue salah juga memang. Harusnya kan nggak boleh nitip absen dan lain-lain. Terus kayak apa ya? Kejadian-kejadian tolol ya, goblok. Paling apalagi lah ya. Kalau gue itu sih paling yang gue di kelas tuh gue selalu dititipin absen. Ini kita ngulang tag berapa kali karena tadi ada telepon, terus tadi baterai gua habis. It's okay. Gas terus. Banyak banget. Jadi mungkin kayak ngulang kayak lu ada nggak sih momen tertolol lu waktu pas selama kuliah? Kalau tolol banyak ya. Biasanya selain memang gue tolol ya tentunya ya. Kalau gue karena gue nggak aktif banget di tongkrongan kayak lu ya. Jadi mungkin ketololan-ketololan gue terjadi di kelas, di kegiatan kemahasiswaan. Kebanyakan di situ sih ketemu teman-teman yang tingkahnya aneh-aneh di kelas. Hmm. Kebetulan gue ketua kelas juga kan. Hmm. Jadi ketemu teman-teman yang titip absen, yang alasannya macem-macem. Yang menurut gue, lu mah bolos aja gitu. Terus apa ya? Ketemu
ketemu bagian akademik, bagian kemahasiswaan. Gue kebetulan dekat sama mereka. Ya gue jadinya apa ya, jadi perantara nih teman-teman yang bolos, tapi gue harus satu sisi kasih laporan yang benar ke akademik sama kemahasiswaan gitu, tentang absen teman-teman gitu. Mhm. Terus juga ketika dosen nanyain juga, "Joshua tolong tanya ini dong kenapa?" gitu. Ya gue selalu berusaha jadinya, "Oh ya, dia udah baik Pak, udah sehat." Ya padahal gue belum nanya orangnya gitu. Terus tolol-tolol lagi apa ya, lebih ke ini sih, banyak banyak selek sama temen. Kebetulan Kenapa gue tuh? gitu, karena kayaknya gue orangnya kan lumayan dar der dor nih, Mmm, maksudnya cara ngomongnya. Di sana kayaknya orang rata-rata ngelihatnya, kok gini banget sih ngomongnya gitu-gitu loh. nusuk Sehingga banget. ketika ketemu terus kita berdebat atau apapun mereka tersinggung ataupun gue sebaliknya, ya udah jadi selek-selekan aja gitu. Tapi ya selek-selekan yang bocah, habis itu seminggu temenan lagi gitu-gitu, diem-dieman, balikan lagi. Tolol-tololnya di situ sih gue. Ya sih. Ya emang sih kalau misalnya ngebahas kayak ketololan pas waktu masih kuliah mah banyak. Banyak banyak banyak. Gua pun juga banyak banget. Banyak Yang banyak. salah satunya juga yaitu masalah absen, titip Iya, iya, absen iya. yang bahkan yang eh, absen gua tuh jebol karena ketololan gua Iya, sendiri iya. yang tadi Lu gua bilang. bucin parah sih gara-gara lu bucin. Setiap minggu bukannya kuliah malah malah cabut ke ke Bekasi, ke Jakarta, harus bolak-balik untuk demi ke mantan yang tercinta itu. Untung Jing. nggak jadi ya. Ya udah Nggak selesai jadi apa lah, tuh? udah cerita lalu Ya lah itu ya. udah cerita lama lah. Ya nggak Itu usah dibahas. itu juga ya emang awalnya juga karena kuliah apa karena gua tuh belum terbiasa ngerantau. Iya, iya, iya. Kan karena kalau SMA kan ke sekolah dari rumah ke sekolah, Iya, dari iya. sekolah ke tempat les terus balik lagi ke rumah. Iya, iya, iya. Makan ke provide semuanya Iya, kan. benar. Dan waktu ngerantau ternyata nggak seindah Nggak itu. seindah itu. Bahkan gue tergolong yang agak manja sih sebenarnya kan, agak manja. Jadi pulang pergi nggak biasa. Iya, iya. Dan ya mungkin kalau misalnya dipikir ya, mungkin kalau gue nggak terlalu sering balik, bisa aja itu buat makan gua, Iyalah, buat kebutuhan yang lain juga. misalnya pergi pergi kemana di Jawa Timur, explore. Explore itu salah satu yang sebenarnya gue agak nyesel juga gue nggak explore di Iya, daerah Jawa Timur. bagus-bagus Pak, bagus-bagus. Mm-mm. Gue hitungannya yang jarang explore aja, ketika diajak explore kayak, anjir, yang begini mah nggak ada di Jabodetabek gitu. Nggak Tempat-tempat ada yang banget. hidden gem, pantai-pantai Sabi. Pantai Selatan Malang tuh juga bagus-bagus Iya, itu kan. gue Ya, pernah ke Trenggalek, Madiun gitu, mm, emang bagus-bagus Pak. iya Tapi gue emang. nggak tahu nama pantainya gitu, tapi pas Mm, datang sepi, bersih, ya bagus aja gitu, cocok gitu, jadi cocok. enak banget dilihat Iya, kan. bener 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 bener. Kita mah di sini ujung-ujung Ancol ya. Tahu sendiri Ancol kayak gimana. Starling Starling ya. Starling di sana nggak ada juga sih Starling, cuman vibe-nya lebih berasa di sana lah. Iya, iya, Lebih liburan enak. tuh ya di sana gitu, Mm-mm. definisi liburan. Bahkan kadang kayaknya nyolong-nyolong waktu waktu ngampus gitu ya. Kayak misalnya kita tahu dosen yang ini kayaknya sabi nih untuk cabut absen. Mm-mm. Ya udah janjian ini cabut aja deh nggak apa-apa Jumat gitu misalnya Cabut atau aja gitu atau kan. Seninnya gitu ya. Kalau bisa dititip absen mah titip kan. Kan juga satu matkul kalau nggak salah maksimal tiga, dapat jatah bolos tiga kan ya. Tiga, Mm-mm. tiga, tiga, tiga SKS, tiga pertemuan gitu. Mm-mm. Jadi ya ya udah Slow manfaatin aja. aja, slow aja. Cuman kan karena tiga ya harus dilihat juga kan, Iya. harus dilihat-lihat juga. Nggak kayak gua lah, gua nggak melihat ya kan, jadinya jebol absen Iya, udah gua. mah jebol nilainya nggak bagus. Itu betul. Itu betul. Nilai saya jadinya F. Iya, aduh buset. Jadi karena jebol absennya kan. Iya, Ya kayak nggak lulus lagi kan. C-nya udah parah loh. Ini Kayaknya F. udah parah. Ini F Ya gua nggak apa-apa pernah. lah. Apalagi gua juga hidup apa besar juga di keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Oh, Gue makanya kayak untuk merasa lu yang yang gue yang dapat fail. F kayaknya kaget ya. Kaget Iya, banget. iya, iya. Bahkan juga kayak, ih, anak siapa lu tuh bisa Heeh. jadi F Udah begini? kuring nih, kuring. Gue terendah gue mungkin ya banyak yang lebih rendah daripada gue. Gue waktu itu dapat 2,6. Hmm. 2,6 IPK gue, sementara yang anak-anak lain juga udah tiga tiga lebih lah. Hmm. Gue Semester berapa, termasuk Pak? semester 4 apa ya? Oh. Gue lupa gitu. Semester tengah pokoknya tuh saya ingat Iya, gue. iya, iya. Dan itu gue ngerasa fail di situ. Dan ya lu pasti inget juga di satu semester tuh gue pernah ambis banget gue Hmm. jadinya tiba-tiba jadi ambis Ngejar kan lu, ngejar yang ngejar dulu gue jelek kan. ngejar ngejar nilai jelek gue bahkan juga gue inget ada temen kita tuh
yang kesel juga sama gue kayak lu mulu yang nanya gantian apa Oh, kan. Ya karena ada di saya tahap-tahapnya agak-agak caper dikit ya, agak caper nanya-nanya mulu, dikit, ya agak nggak apa-apa ngejilat-jilat juga, dikit. nggak apa-apa juga. Mm-mm. Emang karena kan kita tahu ketika nanya, ketika ada yang presentasi kan nilainya ternyata lumayan di situ ya. Betul, betul banget. Tapi minimal yang gue inget tuh pertanyaan lu nggak menjatuhkan lawan lah, Mm. lawan presentasi maksudnya di sini. Karena banyak kayaknya, seinget gue ya pas kuliah, banyak temen-temen yang nanyanya tuh bukan nanya kepo sama materinya, tapi kayak biar cuma dapat nilai dan ngejatuhin si presentasinya, orang-orang yang presentasi. Buat gue kayak gitu-gitu attitude yang enggak sih, kayak Iya. cuma pengen kelihatan hebat di dosen, tapi lu bikin orang keringet dingin di depan gitu ya. Enggak Kalau sih, enggak, kalau jangan. gue kalau gue malah lebih ke mengulang aja Iya, sih. iya bener. Jadi ya udah tahu jawabannya. Bahkan juga ada sebenarnya ini nggak tahu ya boleh atau enggak Nggak tips and boleh trick. sih sebenarnya. Gue tahu sih ya, yang lu Iya, nyiapin, nyiapin pertanyaan. Jadi biar kesannya udah disiapin lah, udah iya, iya. disiapin Ya nggak pertanyaannya. masalah juga Sebenarnya sih nggak menurut gue. masalah juga. At least juga sebenarnya itu saling membantu Iya, lah. iya, iya. Temen lu bisa dapat poin lebih, lu juga dapat poin. Iya, benar, benar, benar. Nggak Tapi ya masalah. itu tergantung lu lagi sih, beda beda orang, beda masing-masing Iya, benar, individu benar. tergantung lah. Cuman kayak selanjutnya juga kan gue demen banget kayak otomotif kan. Iya, Bahkan juga waktu kuliah tuh gue sering banget kayak iya. ngotak-ngatik motor Hmm, gitu kan. hmm. Sering ngotak-ngatik dan pandangan lu tuh gimana waktu anak kuliah nih, padahal bukan jurusan teknik Iya, atau iya, apa, iya. tiba-tiba apa kayak hobinya ini banget. Iya, iya. Disclaimer kan kita nih kan jurusan admin bisnis gitu. Hmm. Admin bisnis, gue 4 tahun sekelas sama si Pala. Dan sekarang sampai hari ini 4 tahun setelah lulus pun, Ya masih temenan baik tuh. satu, kedua, ternyata dia malah fokus ke konten. Ternyata core-nya 3, band metal, terus anime sama otomotif gitu. Hmm. Dan ternyata itu setelah gue, kenapa hari ini si Falah konten-konten otomotif, udah gue lihat dari zaman kuliah gitu. Karena gue bisa bilang dia salah satu anak cowok yang apa ya, motornya Vario tapi pakai full face, helmnya gitu. Padahal jaraknya cuma 5 kilo. Ya safety sih, tapi kayak Safety safe. agak hebring deh bos gitu. Kayaknya gue gitu. Terus kayak dia termasuk orang yang ketika servis motor tuh lumayan rajin di Honda resmi lagi ya. Hmm. Karena kayaknya kalau gue kayak sayang sih duitnya buat servis rutin gitu. Tapi dia padahal Vario lama juga lah ya. Hmm. Masih lu rawat gitu, Betul, bagus. betul. Terus yang gue inget tuh ya motor lu selalu bersih ketika ke kampus. Padahal ya Allah, gue kalau gue ya jujur mager, gue kalau kagak hujan gak gue cuci lah. Nah dia bisa, dan nyucinya di sendiri loh, di Hmm. kosan, bukan yang di steam motor gitu. Jadi ya emang kelihatan otomotif parah gitu, yang udah Malah pulang pulang kuliah kadang-kadang di kosan nggak pakai baju, ngotak-ngatik knalpot. Padahal knalpot lu nggak kenapa-napa bro. Gue bilang, tahu apa yang dioprekin gitu. ya ada aja kan mahasiswa gabut Iya, gitu. iya, Sebenarnya iya. itu ada basicnya juga, ada base story-nya kenapa gue bisa serajin itu. Hmm, Soalnya dulu gue pernah lah ada momen kayak lu juga, gue males ngurusin kendaraan, gue hmm, males banget lah pokoknya. Sampai pada suatu saat almarhum bokap hmm, ngasih kayak ultimatum hmm, gitu lah ke gue. hmm, Kayak, ini kamu kalau nggak ngurus-ngurus kendaraan, papa jual hmm, kendaraan kamu. hmm, hmm, Terus naik apa ya terserah, mau hmm, naik apa, mau naik sepeda hmm, jalan hmm, kayak apa hmm, kayak hmm. bodo amat, yang penting papa udah ngasih kamu kendaraan, ngasih fasilitas, dijaga, Ya, kalau enggak jual. Dan ya itu sejak itu karena gue takut kan, ya, gue ya, takut eh, kendaraan gue hilang, apalagi waktu itu gue bucin juga kan ya, ya, dari kecil juga. Jadi gue sebisa mungkin ya bersih, ya. bersih kendaraan gue, at least bersih deh. Servis ya, ya bisa juga servis kayak tiap berapa bulan sekali gue servis lagi, buat ya jangka jangka ke Ya, depannya, ya. biar motor gue nanti rusaknya nggak terlalu parah Parah, lah. benar, benar, benar. Dan emang karena itu kebiasaan itu jadi ngebuat gue sampai sekarang. Ternyata lu emang hobi di situ setelah Nah, gue lihat-lihat gitu. awalnya karena terpaksa, Iya, iya. awalnya karena terpaksa dan ya jadinya nggak tahu kenapa itu jadi hobi gue. Senang, senang kan lu Jadi jadinya. seneng Iya. ngurusin kendaraan. Jadi kayak ya masalah kendaraan gue oke lah gitu. Bahkan lu sekarang dikontenin juga kan, kontenin Dikontenin juga juga, gitu. kadang gue kontenin juga. Terus juga emang ya gabut gue juga kadang-kadang gitu sih. Gabut gue nggak. Ya kan orang gabut kan nggak harus ngoprak-ngaprek motor gitu. Berarti kan emang lu senang di situ, Pak. Iya. Gitu. Ya mungkin juga ya
mungkin juga makasih juga sih buat almarhum juga kan yang udah ngebuat gue sampai sekarang juga, jadinya gue bisa ada kelebihan tertentu lah Iya. daripada gue kayak kosong nggak Iya. ada punya Minimal kalau kelebihan. ngomongin update kendaraan lu bisa ngomong lah ya Iya, gitu. Iya, iya benar benar benar. terus kayak nih part-part apaan aja gue Pahim, pahim. paham paham banget. Bahkan juga kadang-kadang kan gue suka, dulu gue sama abang gue suka jualan motor kan, Hmm. jualan motor sampai lu tuh pernah waktu tuh tengah jalan motor lu kenapa-napa nelpon gue Oh kan. iya bener, aduh anjing gue inget banget Lu lagi. nelpon gue kayak, lah nih gue kenapa motor gue ya Vespa gue gitu. Gue harus cerita ini. Jadi gue udah kerja ini kayaknya 2024 ini, 2 bulan 3 bulan lalu. Hmm. Gue naik motor pulang kerja. Padahal itu gue baru servis seminggu yang lalu sebelum kejadian maksudnya. Tiba-tiba motor gue mogok gitu aja gitu. Gitu aja gue nggak tahu kenapa. Gue minggir, gue kan nggak ngerti mesin ya, gue nggak ngerti mesin pak, jujur aja. Terus gue nggak tahu harus ngapain. Mau nelpon orang rumah kan sungkan untuk bantuin nyeret gitu ya, apa sih bahasa nyetut Nyetut, gak enak ya, macet karena jalanan macet gitu. Di otak gue tiba-tiba udah siapa yang bisa gini ya, gue nelpon Falah karena gue tahu backgroundnya dia deh. Lah kira-kira kenapa motor gue mati ya, dia kaget lah. Ya kenapa gue nggak tahu kan gue nggak di situ gitu. Ya lu lihat aja ininya Jos, ini mana lah, gue nggak ngerti apaan itu, apa gue nggak ngerti ya. Tapi bahkan saat itu aja dari temen gue misalnya beberapa circle, kenapa gue nelpon Falah karena gue tahu emang dia pahim otomotif gitu. Ya walaupun ya nggak semua motor mogok dia ngerti juga gitu, tapi nggak tahu kenapa saat itu gue nelponnya Falah gitu. Ya mungkin karena ya kebiasaan kita dari Iya, kuliah kan, iya. dulu ngeliat gue sering ngurus kendaraan Iya, jadi ya emang di situ. emergency call lu kalau lu naik kendaraan kenapa-napa ke gue Benar, jadinya. benar. Itu bener sih. Terus juga ya tadi tuh sempat ngomong kayak kalau waktu gue sering pulang pergi kan, pulang pergi dari Malang terus dari ke Bekasi ke Jakarta, dan sempat masalah bucin juga. Iya, iya, iya. POV lu gimana sih, pandangan lu waktu Kalau gua masa percintaan gua gua? ngeliat lu dulu, jujur gemes gue. Kenapa aja? Gemesnya tuh gara-gara kayaknya lu kan konsep merantau yang gua tahu ya. Ya lu selesain project apa yang lu tuju, minimal 6 bulan sekali cabut lah. Jadi hampir 2 minggu sekali balik pak. Jadi Malang, Kediri, terus ke Bekasi, dan itu 2 minggu, 3 minggu sekali lah. Alasannya sih keluarga. Ternyata setelah gue telusuri ke mantannya itu, ya nggak masalah juga, anak muda kan. Ya, Tapi anak gue muda mikir anjir kereta kan lumayan ya. Kayaknya mending duitnya buat apa? Di sini beli buku ya, elah beli buku. Maksudnya buat nongkrong atau apa ya, buat servis motor kan bisa di sini gitu atau apalah. Ya ini dia memilih untuk pulang dan bertemu dengan sang kekasih. Ya pada saat itu. pada saat itu ya nggak masalah juga. Tapi kayak gue kesel, gemes aja gitu. Ngapain sih pulang mulu gitu? Yang ya gua akuin juga sih, gua terlalu bucin sih. Bisa dibilangin butol malah. Bucin total. Bucin Nah. total, bukan bucin tolol ya. Bukan. Bucin total gua. Gua mengayomi banget lah, gua mengayomi sampai gue nyamperin terus. Gue nyamperin terus dan ya nggak tahu ya, karena kebiasaan kayak gitu aja gue, karena kebiasaan terus semakin lama tuh mikir kayak mungkin itu ya benar kayak lu bilang, duitnya tuh kalau gue nggak terlalu sering bisa bisa aja buat kayak buat makan, bisa Iya. buat modifin motor Iya, gua iya, iya, iya. dan lain-lainnya. Cuman ya udahlah, itu kan juga jadinya cerita lama kan. Ya ya udahlah. Dari cerita lama jadi ya udahlah, anggap pelajaran Gue juga aja. cuma gemes doang, gemes Iya. aja saat itu gitu. Gak lu doang sih sebenarnya. Iya, Banyak yang lain banyak kan. juga. Tapi nah itu kan dari gua. Lu percintaan lu gimana sih waktu pas kuliah? Gue sebenarnya tahu sih. Apa nih? Apa nih? Ya kayak gua sih paham lu tuh sempet admire seseorang juga. Oh, ke situ oke. Mm-mm. Gue sempet apa ya, naksir ya, nggak sampai suka gitu. Nggak sampai suka, gue naksir adalah cewek beda fakultas gitu, beda fakultas. Menurut gue sabi parah gitu kan, ya, sabi. Terus itu kayaknya dari maba, kayak yang gue lihat dia doang gitu. Yang oke lah. Yang oke menurut gue gitu, saat itu oke. Tapi kok gue nggak nemu circle-nya gitu. Susah banget. Susah banget. Malah ketemunya pas udah lulus ya. Pasan Jabodetabek gitu loh, anak Jabodetabek, tapi kok gue nggak bisa ngobrol sama dia gitu ya. Susah Momennya banget. seneng aja ya, gue nggak sampai pengen untuk berusaha apa, tapi gue bingung aja gitu. Udah nih, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia makin sabi ternyata, makin grow ya.
adalah Core-nya kan grow-nya. adalah titik dimana tiba-tiba gue ada momen satu event sama dia kepanitiaan gitu, bukan sebagai panitia, ternyata pengisi acara. Ya sesenang apa gue saat itu gitu, kayak perasaan gue nggak doa, nggak minta apa, tapi dikasih tiba-tiba Kayak gitu kan. kayak gitu. Gue dapet momennya saat itu dan ya seneng, puji Tuhan seneng, kayak jadi nih cewek yang kayaknya yang dari maba gue lihat dia doang ya, tapi ternyata sekarang dia jadi partner gue ngobrol, nge-MC satu event di sana gitu. Dan gue inget banget waktu itu lu saking senengnya cerita ke gue kan. Oh iya cu. Cok, anjir gue akhirnya nih bisa bisa satu event, satu ngisi acara. Ah serius lu sama dia gitu. Gue tahu lah siapa orangnya kan. Dan sampai sekarang pun juga sebenarnya Iya, iya, masih iya. admire dia. Dan ya bukan lu doang sih, banyak orang Banyak juga, ya, banyak banyak, orang banyak. juga termasuk gue juga sih sebenarnya. Nah, lu mah semuanya Malik. Malik, lu semuanya Malik. Kagak lah, kayak memang sih waktu tuh dia salah satu yang bening lah. Sabi lah Pak, itu Paling hitungannya mah sabi lah. sabi Pak. Sabi parah. Sabi parah. Ya, cuman kalau Joshua juga orangnya tuh dan neko-neko sih dulu mah. Kalau suka sama satu, satu aja. Iya. Cuman ya sayangnya temboknya terlalu tinggi. Temboknya terlalu tinggi jadinya nggak bisa. Enggak, seagama pun juga dia nggak mau sih Pak. Aduh, gua kan juga nggak tahu ya kalau masalah itu. Gitu sih Pak, kalau Aduh, cinta-cintaan mah nggak ada gue. Kayaknya cuma itu doang yang lumayan kesan sama gue. yang paling kepikiran ya. Paling pikiran itu doang sih, kayak anjir lu demen naksir orang dari maba, terus baru ketemunya di tahun tiga setengah tahun baru di situ. Ya udah kayak anjir. Thanks God ya lah, thanks God gitu loh di Thanks situ God lah. momennya ya. Sesenang itu aja gue, kayak saat itu gue nggak tahu cerita ke siapa ya, udah salah satunya kayak cerita Cerita ke ekspresiin ke lu gitu. Karena gue tahu dulu yang gue ceritain tentang dia juga ngomongnya ke lu juga gue saat itu gitu. Gue ingat banget sih itu. Ya saking berkesannya si perempuan tersebut ya, yang gue bilang gue lumayan ngeliat dari maba, yang baru ketemu satu event pas 3,5 tahun itu, kan ternyata sekarang nih gue hobinya bikin-bikin musik gitu loh lah. Selain kerja biasa gue bikin-bikin musik. Nah di situ gue bikin video klip, gue pengen mewujudkan itu. Jadi gue pakai modelnya itu dia gitu. Maksudnya gue jadinya nge-hire dia jadi model video klip gue kayak. Bukan yang lain ya. Bukan ya. Senang aja, senang. Di situ senang gue sih kayak wah. Ya udah, ketimbang ke arah yang gitu kan nggak bisa, minimal yang gini aja project-projectan, minimal happy lah guanya gitu. Dan orangnya gue kenal gitu jadinya. Ya sebenarnya juga gue juga kaget tuh waktu pas lo kan bikin video klip waktu itu kan, dan modelnya tuh dia kayak wih makin seneng nih orangnya kan. Iya dong, Apalagi iya dulu dong. udah sempat satu event terus sekarang diabadikan lewat musik lo juga. Dan nggak tahu kenapa ya, gue kira tuh orangnya agak susah dideketin, terus ngobrolnya kayak beda lah maksudnya. Ternyata dia tuh se-humble itu juga Iya. kan. Yang gua ngelihatnya saat itu pas kuliah kan dia anak Jabodetabek yang kesannya tuh kayaknya gitu banget loh gitu Tinggi banget, di Jawa Timur ya saat itu. Terus juga orangnya aktif, terus orangnya kayak ikut-ikut kayak abang nonenya sana lah ya, aktif gitu lah, dan dia lumayan sering menang gitu ya. Terus gua, tapi kan saking gua pengen dia jadi model video klip gua, terus gua coba nge-DM, ternyata orangnya mau aja gitu, mau. Terus kita juga nggak transaksional banget gitu orangnya seneng. Terus ya udah semudah itu jalanin proyeknya gitu, dan udah kelar juga, udah jalan, udah rilis bahkan. Dan sampai sekarang masih baik-baik aja gitu, follow-followan masih gitu-gitu sih Pak. Masih kontak-kontakan baik. Kontak-kontakan sih enggak ya, tapi lebih ke ya masih gue masih Ya udah kayak ngeliat. keep in touch aja kan, Betul. keep in touch aja. Iya masih di situ sih Pak. Bener sih. Dan apa ya, gue juga waktu setelah kuliah sih kan, kalau selama kuliah gue juga nggak begitu deket lah sama tuh orang kan. Iya. Maksudnya tuh sebagai teman ya, sebagai teman aja, cukup tahu aja. Ada waktu itu sempat kita satu momen nongkrong di Tebet, gue tuh ingat banget. Dan dia datang tuh belakangan kan. Dan ya udah jadinya kita ngobrol bareng. Ternyata lah nggak seperti yang gue bayangkan. Ini orang humble banget. Terus kayak asik aja diajak ngobrol gitu kan, Ya asik diajak kayak ngobrol. kita yang di sini nih kayak Ternyata pelajarannya nggak karena belum kenal aja sih Pak. Rata-rata cowok gitu sih. Karena kita merasa belum kenal, kayaknya dia orangnya gini, ternyata pas ngobrol sama aja kok kayak sama kita aja gitu, kok, sama nggak aja jauh kok. beda.
Kan kita mikirnya minder, insecure, dia emang Iya, mau temenan sama kita ngobrol gitu. dan Ternyata nggak juga pak ya. enggak juga, dan banyak juga nggak kita doang, banyak yang kayak cowok-cowok lain juga kayak ini orang cakep lah, Hmm. ini orang cakep, kita minder kayak aduh gua kurang, kayak misalnya penampilannya jelek Hmm. atau nggak kurang bagus, Hmm. kita kurang ganteng lah. Jadi kita minder ngobrol ke seseorang yang lebih cantik, Sabi, lebih cakep, cakep lebih gitu. sabi. Padahal mah sebenarnya aslinya yang biasa aja, Iya. asalkan ya kayak gitu udah terbiasa aja ngobrol sama orang gitu Ternyata emang kan. harus emang harus ngobrol gitu. Iya, Baru lu boleh ngejudge dia orangnya gimana gimana gitu pak. sebenarnya sih apa ya, momen yang gue pelajarin kayak kita kan sebagai cowok at least ya punya temen cewek lah, temen cewek, dan ya udah kita gimana kita ngobrol ke dia tuh kayak biasa aja, biasa, dan ya karena kita udah terbiasa kita bisa ngobrol ke orang lain juga, dan ya udah cair-cair aja Tanpa baper ya. tanpa baper. Iya, jadi ya Ya udah. gue Kalau lu sih dulu. biasa temen lu cewek apa-apa yang cakep-cakep apa yang biasa aja. Kalau lu terbiasa ngobrol sama dia, jadi ya nggak gampang baper sama orang lah gitu. Ya tahu boundariesnya masing-masing Iya, lah. benar 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 benar. Yang kalau misalnya sampai baper ya itu urusan sendiri Ya sih itu. udahlah itu Ya udahlah kita nggak yang penting lu ngurus, kita nggak urusan lu ngurus deh gitu. urusan dulu dah. Tapi nyoba, lu nyoba aja sih mending Coba aja ngobrol aja, at least ngobrol. ngobrol kayak ya lu kalau misalnya minder 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 ya kapan nggak ngobrol sama seseorang, Ya lu nggak dapetnya ya minder lu doang, nyesel aja nyesel jadinya. aja. Kasarannya ya, ini gue bukannya sok ngajarin. Gue mendingan nyesel udah pernah nyoba ketimbang nyesel nggak pernah nyoba gitu. Ya Kayaknya itu di situ deh gue. momen, ya itu momen kehidupan sih, pelajaran kehidupan juga, Hmm. karena dia di sekolah di kuliah tuh nggak ada yang ngajarin Nggak kayak ada yang gitu, ngajarin kayak gitu ya, ilmu 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 jalanan aja ilmu itu. jalanan aja. Bahkan juga ya kisah percintaan gua pun juga nggak ada yang mulus, Iya benar. kayak ya ya udah jalanin aja Tapi itu. kan lu playboy pak dulu pas Bangke di kuliah. bajingan enggak. Pacar sih satu. Buset, bidadari 18 gue liat-liat nih. Ngeri pak, ngeri ngeri. Si Bung Pala ini, si anak motomotif ini, si pecinta anime ini, buset, buset. Pokoknya Kenapa lu bisa berpikiran seperti itu? nggak, lu pemain pak, lu Bajingan. pemain. Incerannya tuh maba. Kalau itu assalamualaikum bunda, sasaran ini. Dek, dek, ya dek, masuk aja dek, dek, dek. Halo Dek gitu kan. Halo Halo Dek, dek. ngobrol bareng. Iya kak, baper kena dia. Jam 7.00. Ya, di situ dia mulai mainnya. Ngajak Jam makan. makan ya. Bangsat lu ngulik jadinya ke gua. Lumayan ya, ceweknya banyak. Enggak, maksudnya gebetannya oke lah. Kalau masalah apa ya, ke dunia perkuliahan tuh Hmm? udah wajib banget, momen-momen tolol, Hmm? ya, kehidupan kuliah Hmm? sama percintaan. Itu Hmm. udah wajib kayak bumbu-bumbu pemanis waktu Iya, pas iya, kuliah. benar-benar. Kalau Ya enggak sih lu kayaknya kalau kurang belajar banget. mulu kan, Bosan aduh, juga. bosen juga. Walaupun sebenarnya nggak salah juga. Nggak salah juga, bener malah. Yang tujuannya yang utama kan itu. Itu Tapi masa lu belajar bercinta nggak boleh? Bercinta tuh menjalin punya hubungan hubungan cinta romantis. boleh aja dong. Betul. Tapi kalau dari tadi kita ngomong kuliah, sekarang sih lu gawainya apaan sih? Gua Hah? sebenarnya gua gak patah sih pak. Kita kan bisnis nih, jurusan bisnis. Gue sekarang di TV, kerja di TV, di di media lah pak. Oh, media. Gue media, Agency atau bukan agensi, korporat? korporat. Hmm. Gitu, gue di TV. Kayaknya itu jurusan anak-anak bisnis, anak-anak komunikasi, Komunikasi. malah komunikasi. Bukan gue banget sih. Tapi saat itu 2020 teman-teman. Butuh pekerjaan lah. Buset, orang pada dikat-katin, gue bisa dapat kerja udah syukur saat Syukur itu ya banget. gitu. Padahal kita tuh termasuk angkatan yang pada saat itu ya 2020 tuh susah banget nyari Banget, pekerjaan. banget, banget, banget. Bahkan gue waktu itu belum lulus malah. Iya, gua. iya, iya. Gue masih berkelana sana sini. Iya, iya. Masih hahehe. Lu waktu itu lagi berapa lama ya lu baru dapat kerja, 6 bulan kali ya? Gua 6 bulan pas lebih. 1 tahun pak. Oh pas tahun. Tahun Iya. 2020 gue baru dapat gawe 2021. Iya gue inget banget. Lu bahkan sering banget ngeluh ke gue juga, Iya, kayak iya, aja gue iya. kapan dapat kerja ya Iya, gitu. padahal berusaha ya. Berusaha sebenarnya ya itu nggak sih yang orang Tapi emang lain kondisinya lihat saat itu emang lagi Susah. COVID ya kan, pak. Gitu. covidnya bahkan juga ini sebenarnya salah satu alasan gue juga sih. Gue skripsi gue nggak jalan-jalan ya karena covid. Sebenarnya itu benar, ada benarnya, dan yang kedua karena gue males juga. Iya. Ya Karena lebih males dulu deh baru males COVID. dulu baru covid. Ya emang sih waktu itu
susah banget cari kerjaan. Dan daily task lu tuh apa sih kayak sehari-harinya? Ya sekarang karena gue tadi bilang sebenarnya ini nggak pekerjaan yang selaras sama jurusan kita kuliah. Ya tapi kan gue mempelajari senang-senang aja jadinya gitu. Tapi dari banyaknya kegiatan di kantor ya gue nyarinya hobi-hobi, apa hobi gue gitu lah. Yang tadi gue sempat spill, ternyata hobi gue setelah gue pikir-pikir, gue ternyata senang bikin musik lah. Bikin musik, bikin-bikin lagu. Gue jadi senang di situ gitu. Jadi larinya ke situ hobi gue. Biar Iya nggak sih. gila di kantor lah. Jadi lu punya dunia lain yang bikin lu happy gitu. Minimal lu ngerjain capeknya bikin bahagia gitu. Iya, Nah iya. itu gue ke musik ternyata. Tapi Gitu. juga kalau gue ingat lagi ya, si Verto atau Joshua ini temen gue ini sebenarnya emang dari kuliah tuh gue nggak tahu ya karena kita baru kenalnya kuliah. Gue nggak tahu SMA SMP-nya kayak gimana. Hmm. Cuman dia dari kuliah tuh demen banget musik gitu loh. Hmm. Bahkan juga beberapa acara fakultas, acara jurusan, dia sering banget dipanggil buat jadi pengisi buat nyanyi gitu Hmm. kan. Bahkan waktu itu lagi momen kayak apa ya festival olahraga gitu lah. Lu diundang kan, Hmm. lu Wira sama Gia Hmm. buat ngisi ngisi Di nyanyi. indoor gor gitu ya. Iya di Iya. indoor gor gitu lu Hmm. nyanyi dah. Dan emang cukup sering gitu kan. Hmm. Cukup sering banget dan kayak gue ingat banget lu pernah cerita kalau masalah gawe lu tuh nggak mau naik kendaraan umum. Hmm. Itu kenapa sih lu? Sebenarnya kan kendaraan umum nggak salah kan, lebih hemat juga. Ini agak patah ya. Gimana tuh? Kendaraan umum gue tuh ya mungkin gue tahu sebaiknya sekarang kalau hidup di Jabodetabek ya wajibnya kendaraan umum gitu. Tapi ternyata akses ke kantor gue bisa kendaraan umum bisa banget gitu. Tapi gue belum seneng gitu karena ketika naik kendaraan umum tuh yang ngatur tuh kendaraan umum gitu. Hmm, Ketika gue bawa motor tuh ya yang ngatur gue gitu jamnya gitu. Nah gue di situ aja sih problemnya Pak. Terus kan setelah gue pikir-pikir kan orang ya kan lebih murah kendaraan umum daripada bawa kendaraan sendiri. Tapi setelah gue hitung-hitung di gue lebih murah kendaraan pribadi ketimbang gue kendaraan ketimbang umum. gue kendaraan umum Iya gitu. sih, sebenarnya itu dilema pekerja UMR juga sih. Soalnya Iya. gue sempat ngerasain, gue juga gawe pernah dulu waktu itu di SCBD, salah satu perusahaan e-commerce terbagus lah Hmm. di Indo. Dan gue tuh pernah bandingin naik motor dan waktu tuh pas LRT baru bisa gue cobain LRT sama MRT. Malah gue lebih hematan naik motor Hmm. Hmm. untuk kaum mendang-mending kayak gue Iya, ya. iya, iya. Kaum mendang-mending yang masih gajinya masih UMR dan sebenarnya sih karena gue tanggungannya ada dua motor. Waktu itu gue pernah sebelumnya pakai Vespa Sprint dan ada Royal Enfield juga yang ada beberapa konten gue ngebahas itu juga. Hmm. Dan gaji gue tuh setengahnya buat itu doang, buat kendaraan. Jadi agak cukup berat gue untuk kalau misalnya kendaraan umum naik LRT. Mungkin kalau misalnya tabungan gue masih dikit masih oke lah Hmm. untuk kendaraan umum. Cuman ya emang harus prioritasin, harus dihitung-hitung juga. Iya, iya. Dan karena gue juga demen otomotif ya gue jadi nyaman-nyaman aja gue naik kendaraan Iya, iya. pribadi, naik motor sendiri. Sebenarnya sih yang paling yang ngeluh udah biasa lah macet. Iya macam. Macet itu di Jakarta kayak itu isinya ngelus dada mulu kan kayak tiap pagi, tiap malam dan gua tuh ingat banget Joshua ini selalu berangkatnya pagi. Iya, iya. Bahkan paginya tuh kelewat pagi. Iya, iya, iya. Lu berangkat jam berapa sih biasanya? Gue jam 5. Anjir, Padahal gue ngantor tuh jam 9 jam 10 lah. Karena gue apa ya? kenapa Gue anjir? nggak suka macet lah. Lu nggak suka? Ya Ya, semua orang nggak suka memang sih. macet bener. Tapi kan rata-rata orang ketika ngeluh, anjir macet banget Jakarta. Dalam hati gue nih, ya lu aja kurang pagi berangkatnya gitu. Iya. Gue di situ sih, ya emang ada harga yang harus dibayar. Hmm. Gue bangun pagi jam 5 jalan ke kantor, jam 6 kurang sampai, gue tidur di kantor gitu. Iya. Jadi waktu tidur gue dikurangin sebentar, terus gue lanjut tidur 1,5 jam di kantor gitu. Lumayan lah itu kan. Itu buat gue bekerja dengan baik gitu dan gue senang melakukan itu gitu Mm-mm. karena menurut gue ketika lu berangkat pagi-pagi macet moodnya udah jelek aja pak, moodnya udah Bener, jelek, udah keringetan bener. dan ada masalah baru di kantor. Jadi ya kan lu hidup lu kan ngakalin gimana caranya keruwetan lu bisa jadi baik gitu ya. Gue Hmm. ngakalinnya gitu dengan berangkat lebih pagi Pagi-pagi. gitu. Dan gue juga sempet menerapkan kayak lu waktu tuh pas lagi bulan puasa. Hmm. Gue menerapkan kayak itu kan nanggung ya Hmm. kalau misal tidur lagi dan gue Iya. waktu itu kerja di startup Hmm.
yang bisa berangkat apa masuk kantornya tuh siang setengah Iya. 11. Jadi gua paksain tuh habis sahur, habis sholat subuh, gua mandi langsung berangkat ke kantor. Itu sepinya jalanan Enak Jakarta, enak 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 banget. enak enak. Moodnya enak. Pas nyampe gua di kantor, ya gua sama kayak lu, gua Iya. tidur malah di musola, musola Iya, kantor. Gua enak. tidur sampai jam 10 setengah 11 Cuci pas gua muka, masuk udah kantor. kan? Cuci muka, kerja lagi dan itu Heeh. moodnya jadi baik kan Iya. Tapi itu daripada emang harus kebiasaan sih lah. ya memang Kalau lu itu. itu pasti kaget kayak gitu. Mm-mm. Dan bahkan gue kan merasakan kalau pekerjaan gue yang sekarang kan gue udah pindah kantor kan. Tadinya startup sekarang ke korporat yang gue harus bangun pagi. Tadinya tuh gue bisa bangun siang, kerjanya jam fleksibel. Hmm. Sekarang kan udah harus tetap jam segini, jam segini, jam Hmm, segini. hmm, hmm. Ya gue ngerasain juga sih kayak, aduh nggak enak banget bangun pagi kan Iya. awal-awalnya. Cuman makin kesini kayak enak juga bangun pagi kan. Berasa hari lu tuh panjang. Iya, iya. Hari lu panjang dan malam tuh bisa ngapain aja, Iya, bisa jadi lu bebas. misalnya pulang maghrib atau pulang jam 7 ya, Mm-mm. di jam 8 atau jam 9 lu masih bisa kumpul sama keluarga misalnya di rumah Mm-mm. gitu, belum pada tidur kan, atau Mm-mm. lu bisa main sama teman-teman lu gitu. Jadi Mm-mm. ya kerja tetap, main mah tetap gitu loh. Hobi bisa lu otak-atik gitu karena belum kemalaman gitu. Jadi kayaknya lebih enak pagi sih menurut Mm. gua ya. Cuman emang ada beberapa orang juga ya lebih nyamannya Iya nggak siang, apa-apa nggak juga, apa-apa juga. nggak apa-apa juga. Cuman gua tuh di fase tadinya gua nggak nyaman untuk berangkat pagi, kerja pagi, dan sekarang gua udah di fase enak juga. Tapi ya balik lagi ke kalian masing-masing Hmm. untuk preferensi jam kerja tuh kayak gimana. Kalau gua lebih prefer sekarang pagi, Iya, iya, iya. lebih enak aja soalnya. Dan tadi gue sempet denger lu tuh hobi sama musik kan, Mhm, dan gue juga tahu hobi gue otomotif, hobi lu bikin musik, lu suka apa ya nyanyi juga waktu mhm, pas di mhm. kampus. Lu ada nggak sih yang lagi lu kerjain sekarang untuk hobi lu? Gue lumayan serius nih di hobi gue nih lah Mhm, mhm, ceritanya. Kayak begitupun seriusnya kayak lu bikin konten otomotif dan lain-lain ya. mhm, Gue ternyata seneng hobi musik nih dari 2020 zaman kita nganggur lulus kuliah tuh kan COVID, mhm. se-COVID-COVIDnya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Yang gue lakukan adalah jalanin hobi gue gitu sembari mencari kerja yaitu musik. Gue bikin-bikin lagu. Begituan sekarang 2024 gue udah jadi satu album yang isinya 8 lagu Oke. yang semuanya sudah rilis di seluruh musik digital Hmm. kayak di Spotify, di Reso, di Apple Music dan lain-lain, YouTube Music. Terus sekarang lagi jalan album kedua lah. Oh, album kedua lu. Album kedua gue lagi jalan, Oke. terus lagi jalanin single satu, single 2. Jadi gue main single-single dulu sih baru sampai album kedua. Sekarang lagi pengen proses rilis single kedua gue lah. Bo- Gitu. Boleh di-spill nggak sih? Nah, Boleh itu di-spill nggak sih? dia. Nih pas banget nih. Wih, pantesan kok kayaknya sertakan aku. Nah. Nah, nih sekarang dari kamera jadinya ke HP dulu karena gue bawa memori semuanya penuh dan gue lupa bawa card reader. It's okay, it's It's okay. okay. Dan tadi kan sempat bahas single terbaru Hmm, terbaru lu hmm, sertakan aku. hmm. Boleh di-spill nggak sih? Ini tentang apa? Intinya sertakan aku nih Hmm? single karya gua kedua Hmm? di album kedua gua lah. Jadi album Hmm. pertama gua isinya 8 lagu. Terus sekarang gue jalan single kedua di album kedua gua gini. Oke. Terus sertakan aku nih kali ini gue kolaborasi sama temen gue namanya Lintang Bastari. Hmm. Kebetulan dia teman SD gua, Oh, baliknya ke teman-teman lama lagi. oke. Kebetulan bisa nyanyi dan dia oke. Sertakan aku tuh kurang lebih menceritakan tentang pasangan yang pengen balikan lagi, pengen mengenang masa-masanya dulu lagi gitu. Oke. Dengan dia tahu kalau emang susah gitu. Sebucin itu tapi gue saat ini gue lagi pengen banget Balik mengulang sama dia. masa-masa itu lagi pengen banget gitu. Entah hari ini dia lagi galau lagi apa ya. Hmm. Tapi sertakan aku bercerita tentang itu. Sepengen itu dia balik ke masa lalunya gitu. Gitu sertakan aku. Oke, dan gue yakin juga kalian yang di sana juga pasti merasakan hal yang sama ya. Tapi kalau misalnya baru habis putus gitu, udah jadi mantan dan pasti ada momen-momen kayak gue Iya, iya. pengen balik lagi. Hmm. Cuman ya nggak bisa maksudnya Ya kayak nggak bisa. nggak bisa Tapi gitu. pengen Tapi gitu. pengen. itu. Itu dilema Itu. kehidupan kan. Itu.
Nah, bahkan di sini kayak pokoknya lu kemanapun gue ikut deh. Sebucin itu, sebucin lagi di titik itu gitu. Makanya kemanapun lu mau, terbang kemanapun lu mau, sertain gue dong dalam hidup lu kembali gitu. Di situ Hmm. sertakan aku Pak Wah, gitu. cukup dalam sih ini. Lumayan, Lumayan lumayan, dalam sih lumayan, ini. Dan lumayan. kayaknya gue semakin menarik nih, semakin kayak aja gue nantikan banget nih si Thank you, single thank lu. you, thank you. Single lu. Jadi rilisnya tanggal berapa? Jadi sertakan aku rilis di seluruh platform musik digital kesayangan kamu 12 November 2024. Semoga Oke. teman-teman relate, semoga teman-teman suka. Langsung aja lari ke Spotify atau seluruh platform musik digitalnya Averto. Search sertakan aku. Thank Oke. you, thank you, thank Wah, you. dan ini gue cukup nantikan banget sih. Semoga semoga pada suka ya Thank itu you, dengan thank you lah, lagu-lagu thank you, thank you, thank you. lagu-lagu lu. Amin, amin. Dan mungkin juga untuk konten kali ini cukup segini aja. Semoga Dan obrolan kuliah-kuliah ini yang tadi lumayan ya, relate cukup lah kalian nostalgia lah kalian. untuk teman-teman juga. Dan ya udah mungkin cukup segini aja untuk konten kita kali ini. Hmm. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Ryusin. Kemudian juga jangan lupa untuk follow IG gue di Dokfala dan TikTok gue di Ryusin ID. Dan kalau boleh tahu nih, lu ada akun sosmed nggak sih yang bisa mungkin di follow juga, dilihat juga? Instagram, YouTube, Spotify, Mhm. search Joshua Verto atau Averto. Oke. AVERTHO gitu. Oke, sip. Oke, mungkin mungkin untuk konten kali ini dah segini aja. Thank you, thank you, Thank thank you you. so much. Thank you lah, thank you udah diundang, thank you Iya, banget. thank you juga. Dan jadinya kita bisa ngobrol-ngobrol masa Nostalgia lama ya. lagi, thank you, thank you. Untuk konten kali ini segini aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you, thank you. Sayonara, Thank you. bye-bye.